pada Februari 2016 menyebutkan bahwa Indonesia menduduki tempat ketiga tertinggi dari Mauritania dan Gambia. Dan hampir separuh anak perempuan di Indonesia telah mengalami praktek P2GP. Berdasarkan penelitian yang terbaru tahun 2017 yang tentang P2GP yang dilakukan oleh Komnas Perempuan bekerja sama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM Jogja, itu mengungkapkan fakta bahwa praktek P2GP ini dilakukan yang tanpa perlukaan atau simbolis itu hanya sebanyak 1,6%, tapi ternyata lebih banyak lagi 10% ya, itu persentasenya itu dilakukan bersamaan dengan paket persalinan. Jadi artinya pada saat ibu melahirkan itu dari klinik atau rumah sakit menawarkan paket persalinan tindik ya untuk bayi perempuan dan juga sunat perempuan gitu atau P2GP. Jadi untuk studi yang dilakukan oleh Kalyana Mitra, kami berharap bisa berkontribusi pada pemutakhiran data ya tentang praktek P2GP ini di khususnya di kota-kota besar, terutama di wilayah Jabodetabek. Jadi studi ini sangat penting dilakukan, pemutakhiran datanya gitu supaya kita tahu ternyata walaupun sudah tahun 2021 gitu ya dan memang sudah ada kebijakan dari pemerintah gitu dan aku ingatnya yang 600 bagian dari pajak. Ya, masa zaman modern begini ada sih P2GP atau sunat perempuan gitu, ternyata ada gitu ya. Nah, jadi Kalyana Mitra desain studinya begini. Jadi tujuan studi kami adalah teridentifikasinya layanan-layanan kesehatan di wilayah Jakarta, Jabodetabek yang masih melakukan P2GP. Kemudian kita mendapatkan informasi tentang jenis medikalisasi P2GP yang dilakukan oleh para petugas layanan kesehatan. Lokasi studinya di 5 wilayah, DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Waktu studinya itu kita melakukan pengumpulan data sekitar bulan Februari sampai April 2021, pengolahan datanya Mei sampai Juni 2021, dan analisa datanya sekitar Juli sampai Oktober 2021. Jadi memang waktunya sangat terbatas juga dalam melaksanakan studi ini. Gitu. Jadi ini sebenarnya baru selesai juga studinya, makanya akan ada finalisasi lebih lanjut ya terkait dengan hasil studinya. Tim studi kami hanya sedikit, hanya 10 orang ya, ada nama-namanya di sini termasuk ada Ibu Atas Hendartini yang menjadi tim studi kami. Adapun langkah-langkah studi yang kami lakukan, jadi tim studi Kalyana Mitra mengawali studi lapangannya dengan mencari informasi tentang layanan P2GP di media sosial, baik melalui Facebook, Twitter, dan Instagram. Kemudian berdasarkan dari alamat-alamat pengada layanan yang melakukan P2GP itu, tim studi mendatangi tempat-tempat tersebut ya, dan mereka berperan sebagai mystery client. Jadi mereka tidak langsung mengatakan bahwa secara terbuka mereka melakukan studi, tapi mereka pura-pura menjadi calon orang tua balita yang ingin melakukan sunat perempuan atau P2GP ini. Gitu. Karena apa? Karena isu ini masih sangat sensitif. Jadi kalau ada tim peneliti gitu untuk bertanya-tanya, kemungkinan besar mereka tidak akan terbuka untuk memberikan informasi. Kemudian tim studi juga melakukan wawancara pada para ibu-ibu yang diketahui anak balita perempuannya telah disunat. Dan tim studi menggunakan metode snowball sampling dan berhasil mendapatkan 20 informan di masing-masing wilayah. Jadi misalnya awalnya hanya 5 informan, kemudian dari 5 informan itu mereka menginformasikan, oh ada tuh ibu-ibu yang lain gitu ya, teman-temannya atau keluarganya juga yang melakukan sunat perempuan atau P2GP. Kemudian kami menelusuri dan mewawancara informan yang diberikan oleh informan sebelumnya. Gitu. Jadi total ada 100 orang untuk informan ibu-ibu yang anak balita perempuannya disunat. Itu jadi kita juga menelusuri lewat media sosial ya. Kemudian kami datang juga ke rumah bersalin, rumah sakit ibu dan anak, klinik sunat, ada praktek bidan juga, praktek dukun. Kayaknya kita sih nggak sampai ke mendatangi praktek dukunnya ya, hanya mendapatkan informasi bahwa ternyata dari praktek yang ada P2GP ini juga tidak hanya dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan, tapi juga ada yang datang ke dukun sunat tradisional atau dukun bayi ya ketika
setelah melahirkan biasanya ditawarkan oleh dukunnya, ibu anaknya mau disunat enggak, seperti itu. Ya ini adalah informan studi kami, orang tua yang melakukan P2GP pada anak perempuannya yang pada usia 1 sampai 5 tahun. Jadi artinya kita kita ingin memberikan informasi yang terbaru 5 tahun terakhir ini gitu, yang anak-anaknya adalah masih balita yang disunat gitu. Jadi bukan misalnya tahun 2021 anak yang disunat ini sudah berumur 40 tahun, enggak gitu. Jadi memang dia masih balita sampai di tahun 2021 ini. Jadi memang artinya P2GP yang kami studi ini adalah yang baru terjadi 5 tahun terakhir gitu ya, dan anaknya masih pada balita. Ini adalah informan kami di 5 wilayah, di mana dari informan yang kami dapatkan ternyata nggak semuanya juga disunat gitu. Jadi ada yang memang nggak disunat gitu. Jadi kita seleksi. Ya ini adalah temuan studi kami, di mana ternyata berdasarkan temuan studi Kalina Mitra ditemukan fakta bahwa praktek P2GP ini tidak memandang tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan usia dari ibu yang anak perempuannya disunat. Ya, ternyata ada juga ibu-ibu muda ya, nih ada yang di Bekasi umur 20 tahun, dia juga melakukan P2GP atau sunat perempuan. Jadi ini enggak terkait dengan tingkat pendidikan, status ekonomi ya, jenis pekerjaan, dan usia gitu. Jadi sunat perempuan ini memang banyak dilakukan oleh masyarakat dengan, kalau di presentasi selanjutnya, terkait dengan agama dan juga tradisi di masyarakat kita. Berbeda sekali dengan penelitian yang dilakukan di Sudan tahun 2012 ya, yang mengungkapkan fakta bahwa semakin tinggi pendidikan, semakin sedikit perempuan yang menyunatkan anaknya gitu. Jadi kalau di Sudan semakin tinggi tingkat pendidikan ibunya, maka dia akan sadar dan tidak akan menyunatkan anaknya. Tapi kalau di Indonesia, khususnya di 5 wilayah ini, nggak pandang tingkat pendidikan. Mereka pokoknya asal mereka yakin, oh harus disunat anak saya, atau melakukan P2GP ya, mereka sunat gitu, menyunatkan anaknya maksudnya. Jadi ini temuan kami. Kemudian yang selanjutnya adalah tempat para orang tua ini melakukan P2GP dari survei lapangan yang dilakukan oleh tim studi kami di Jabodetabek, ditemukan bahwa pengadaan layanan P2GP ini sangat bervariasi. Ada yang rumah sakit, ada yang rumah sakit bersalin, puskesmas, klinik sunat, klinik 24 jam, atau bahkan dukun sunat tradisional. Di beberapa wilayah didominasi oleh rumah bersalin dan klinik khusus yang memang untuk sunat, tempat sunat. Tingginya minat orang tua yang menyunatkan anak perempuannya di rumah sakit bersalin karena memang ada tawaran paket bersalin itu yang tadi sekalian dengan paket tindik ya. Kemudian juga ada promosi-promosi harga yang spesial, kemudian dijual juga soal profesionalisme, di mana sunat perempuan ini atau P2GP ini dilakukan oleh dokter yang profesional dan berpengalaman. Sehingga akhirnya orang tua semakin berminat, oh ya udah kita di klinik sunat aja deh, lebih profesional seperti itu. Ya, ini adalah pihak-pihak yang melakukan P2GP, yaitu ada paling besar berdasarkan studi kami ada bidan ya, bidan menempati persentase yang paling besar. Kemudian setelah itu rumah sakit, rumah bersalin. Belum lagi sebenarnya ada juga yang bidan-bidan yang praktek bukan klinik bersalin tapi dia praktek pribadi gitu, itu juga ada. Keberadaan dari para dukun ya, dukun bayi atau paraji kalau di Sunda namanya, itu masih sangat berperan dalam melanggengkan praktek P2GP ini, karena yaitu karena masih ada keyakinan bahwa P2GP ini atau sunat perempuan ini adalah tradisi yang harus dilakukan. Kalau enggak, ya akhirnya nanti akan ada sanksi sosialnya atau kenapa-napa nanti anak saya, seperti itu. Jadi keyakinan bahwa harus dilakukan, sehingga banyak juga ternyata yang melakukan P2GP atau sunat perempuan ini ke paraji atau dukun bayi atau dukun sunat tradisional. Ya, ini usia anak ketika disunat berdasarkan penelitian studi kami di 5 wilayah. Usia anak perempuan yang disunat itu beragam.
ada yang dari saat baru lahir. Ini usia anak ketika disunat ini berbeda di setiap wilayah, tergantung dari tradisi dan pengaruh agama yang ada di wilayah tersebut. Biasanya di keluarga saya mah disunatnya pas baru lahir gitu, atau nanti aja sekitar umur 2 tahun atau nanti 5 tahun gitu. Jadi ada memang tradisi di keluarga yang sudah turun-temurun dilaksanakan bahwa anak perempuan itu ya disunatnya pada umur sekian gitu. Jadi ada pengaruhnya juga tradisi dan juga agama di 5 wilayah yang kami lakukan studi. Tapi sebagian besar sih mereka biasanya menyunatkan anak perempuannya ketika baru lahir sekalian dengan paket indik tadi. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa tim studi lapangan kami menelusuri informasi tentang pengadaan layanan P2GP melalui 3 cara, yaitu hasil wawancara dengan orang tua yang anak balitanya disunat, mencari informasi dari sosial media atau media sosial, kemudian juga kita datang sendiri ke klinik yang memasang papan iklan sunat perempuan atau P2GP di tempat umum. Jadi ada memang klinik-klinik sunat yang mereka pasang plang menerima hitan perempuan, biasanya istilahnya hitan perempuan. Dan promosi layanan P2GP ini saat ini dilakukan secara terbuka dengan menggunakan layanan iklan media sosial melalui website, WhatsApp, Instagram, ataupun Facebook. Ya, ini adalah salah satu contoh brosur yang kami dapatkan dari Rumah Sunat Dr. Mahdian Jakarta. Rumah Sunat Dr. Mahdian ini ada beberapa cabangnya juga selain di Jakarta. Jadi secara eksplisit dan terbuka mereka mengatakan ya mereka melakukan layanan sunat perempuan. Ya, dan bahkan di dalam websitenya Rumah Sunat Dr. Mahdian ini itu dikatakan bahwa yang melegitimasi mereka melakukan P2GP ini adalah Permenkes tahun 2010 tentang sunat perempuan dan peraturan Permenkes ya, peraturan Menteri Kesehatan tahun 2014 gitu. Jadi dengan adanya kebijakan pemerintah khususnya dari Kementerian Kesehatan ini yang masih membolehkan praktek P2GP atau sunat perempuan, nah ini menjadi argumentasi hukum bagi para pelaku P2GP ini. Ada kok aturan hukumnya gitu, tahun 2010, tahun 2014 ada. Padahal berdasarkan yang terbaru ini kan tahun 2014 ya, Permenkes tentang sunat perempuan ini. Ini isinya adalah Permenkes nomor 6 tahun 2014 ini adalah mencabut Permenkes sebelumnya, yaitu tahun 2010 ya, di mana pada Permenkes 2010 ini tata cara sunat perempuannya itu dilakukan dengan cara menggunakan jarum dengan ukuran tertentu dan digoreskan dan jangan sampai menimbulkan pendarahan dengan jarum. Tapi itu sudah dicabut gitu dengan Permenkes 2014 ini, dicabut dengan prosedur yang baru ya, dengan cara dibersihkan bagian klitorisnya dengan kain kasa steril ataupun bisa menggunakan betadine gitu. Jadi artinya menurut Kementerian Kesehatan itu lebih aman gitu. Tapi sebenarnya tetap aja apapun bentuknya, caranya, praktek P2GP ini adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu. Jadi masyarakat maupun klinik-klinik sunat ini nggak tahu bahwa peraturan 2010 ini udah dicabut gitu, nggak boleh lagi pakai jarum. Tapi ternyata mereka masih melakukan praktek dengan menggunakan jarum. Ya, ini juga klinik 123 yang melayani sunat atau hitan mereka sebutnya, atau sunat perempuan di sini ya. Ini melalui Instagram. Jadi mereka mempromosikan, ayo siapa yang mau sunat perempuan, kami siap melayani. Gitu. Dan ternyata mereka juga melegitimasi dengan adanya Permenkes 2010, masih dipakai 2010, padahal udah nggak berlaku ya berdasarkan Permenkes 2014. Gitu. Jadi dalam promosinya itu bahkan disebutkan bahwa Rumah Sunat 123 ini melakukan P2GP atau sunat perempuan ini dengan hanya menggores kulit bagian kepala atau selaput dari klitoris. Dan P2GP atau sunat perempuannya dilakukan oleh dokter atau tenaga ahli yang sudah bersertifikat katanya. Jadi aman. Jadi promosinya itu klinik 123. Dan ini di websitenya ya. Websitenya seperti ini. Jadi memang
benar-benar mempromosikan bahwa sunat perempuan ini memang bisa dilakukan gitu, dan jangan takut, tidak akan membahayakan kesehatan bayi perempuan Anda istilahnya gitu dalam promosinya. Ya, ini alasan-alasan para pengada layanan P2GP ini ya kenapa masih tetap melakukan P2GP atau layanan sunat perempuan, ya, di mana para petugas kesehatan ini berdalih ya mereka nggak bisa menolak gitu layanan P2GP ini karena banyak banget permintaan dari para orang tua. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa dirinya seorang bidan, ya, bidan di suatu wilayah gitu, dia akan diusir oleh masyarakat, oleh tetangga-tetangga sekitar kalau tidak melakukan praktek sunat perempuan ini atau P2GP ini gitu, karena dianggap ya ini kan tradisi, ini kan ajaran agama, masa sih kamu nggak mau melakukan P2GP, berarti kan bertentangan dengan tradisi dan juga ajaran agama, khususnya agama Islam. Jadi ada yang seperti itu informasi yang kami dapatkan. Kemudian juga para bidan memberikan alasan lebih baik sunatnya ya di bidan atau di dokter daripada di paraji atau dukun sunat yang jelas tidak higienis dibandingkan petugas kesehatan gitu. Jadi menurut mereka lebih aman lah sama petugas kesehatan daripada mereka datang ke paraji. Jadi mending kita gitu yang melakukan, seperti itu alasannya. Kemudian juga para petugas kesehatan ini yakin bahwa tindakan medis yang mereka lakukan atau P2GP yang mereka lakukan ini nggak bertentangan dengan Permenkes 2014. Jadi memang Permenkes 2014 ini adalah membolehkan sunat perempuan atau P2GP ini dengan tata cara itu tadi ya, dengan cara membersihkan dengan kain kasa steril dengan menggunakan betadine gitu. Jadi artinya ya pemerintah membolehkan kok sunat perempuan. Jadi kami ya nggak masalah melakukan layanan ini. Seperti itu. Dan juga selain Permenkes 2014, bahkan ada tadi yang 2010 ya, yang klinik Mahdian, ternyata fatwa MUI juga dijadikan legitimasi landasan kuat mereka untuk melakukan layanan P2GP. Gitu. Bahkan di ini yang informasi ini kami dapatkan dari websitenya 123, klinik 123. Mereka mengatakan bahwa di Indonesia itu praktek P2GP atau sunat perempuan ini nggak seperti yang terjadi di Afrika. Jadi aman gitu, nggak berbahaya, nggak seperti yang di Afrika. Dan maksudnya sunat yang dilakukan oleh klinik 123 ini ya dilakukan oleh tenaga medis yang profesional, jadi aman gitu. Jadi mereka menganggapnya ya kalau praktek sunat perempuan di Indonesia itu nggak akan bermasalah kok, beda banget sama yang di Afrika yang sampai dipotong klitorisnya. Seperti itu. Ya, ini adalah biaya layanan P2GP yang sangat bervariasi di 5 wilayah, dari kisaran paling murah 50.000 yang dilakukan oleh paraji, bidan, praktek mandiri ataupun dokter ya, sampai bahkan 600.000 gitu. Jadi 600.000 kan lumayan nih, pemasukan banget ya buat klinik-klinik sunat, kan mahal ya. Jadi sebenarnya ya telah terjadi yang namanya komersialisasi praktek P2GP atau sunat perempuan di penyedia layanan kesehatan kita. Bahkan kami dapatkan juga informasi ya mereka memasang ini spanduk iklan ya di tempat umum gitu ya. Mereka memberikan harga khusus yang menarik pelanggan. Contohnya misalnya ada di salah satu klinik Bekasi itu si tim studi ini telepon, pura-pura dia mau nyunatin anaknya ya melalui telepon, kemudian tanya informasi tentang harganya berapa sih kalau mau nyunatin anak saya gitu. Jadi harga normalnya tuh 600.000 kalau yang salah satu klinik di Bekasi. Tapi kalau dipanggil ke rumah itu bisa harganya lebih mahal, tapi ya jadi 18.000. Tapi kami ada promo, katanya bulan depan tuh harganya turun loh, jadi 480.000 itu udah semuanya, itu kita bisa datang ke rumah. Jadi sampai seperti itunya, bahkan katanya bisa dapat souvenir juga kalau memang promosinya dalam jangka waktu tertentu itu ya. Maksudnya disunat dalam jangka waktu promosi tersebut. Jadi ya memang ini adalah ladang bisnis untuk para penyedia layanan kesehatan tertentu ya, beberapa mungkin nggak semuanya seperti ini juga. Gitu. Jadi memang ini duit ya P2GP ini gitu. Ya, ini alasan orang tua melakukan P2GP itu antara lain kebanyakan alasannya agama, karena sebagai identitas seorang muslim. Kalau belum disunat seorang perempuan itu, maka dia dianggap nggak suci atau bukan muslim yang kafah atau muslim yang syah gitu. Bahkan
di salah satu Kalyanam Mitra juga pernah membuat video atau film dokumenter tentang sunat perempuan di Jakarta waktu itu ya, informan kami. Jadi kalau anaknya belum disunat ya, salah satu etnis di Indonesia itu Makassar ya. Jadi kalau anak perempuannya belum disunat, ketika dia nggak bisa nikah. Jadi misalnya dia baru tahu, oh saya belum disunat, padahal dia mau nikah ya. Itu bisa ditunda dulu tuh nikahnya. Kamu disunat dulu. Pokoknya kalau mau nikah harus sunat dulu. Dan itu dirayakan dengan pesta yang meriah. Kalau sunat perempuan sama dengan pestanya anak laki-laki yang disunat di tradisi Makassar. Ada di video kami, di film ya, di YouTube-nya Kalyanam Mitra. Gitu. Kemudian alasan yang kedua yang paling banyak itu tradisi keluarga. Itu karena udah turun-temurun, Mbak, udah tradisi. Jadi ya nanti kami akan ditanya sama ibu saya, kenapa kok anaknya nggak disunat. Biasanya kalau neneknya dulu disunat ya, keluarga ya, atau generasi yang dulunya disunat, maka dia akan menerapkan hal yang sama kepada anak cucunya. Itu bahkan neneknya nyariin, nak, kamu nyunatin balita kamu di sini aja gitu. Jadi bantuin nyariin klinik sunat buat anak balita perempuannya, sehingga karena alasan tradisi tersebut menjadi langgeng praktek P2GP sampai saat ini. Ini adalah caranya melakukan P2GP ya. Ada mulai hanya dengan dibersihkan, kemudian dengan menggunakan gunting, kapas, pinset ataupun jarum. Jadi sebenarnya walaupun dilakukan oleh tenaga kesehatan, ini nggak berarti steril atau higienis gitu, karena bisa jadi ada efek-efek sampingannya. Nanti dokter bisa jelasin kalau dokternya sudah sharing nanti ya. Gitu. Jadi mereka sih bilangnya ya peralatan yang digunakan ini higienis kok, sudah sesuai dengan Permenkes yang beredar ya. Kalau Permenkes 2010 kan dengan jarum, kalau Permenkes 2014 dengan cara dibersihkan dengan kain kasa. Ya ini lebih lengkapnya cara melakukan sunat perempuan atau P2GP di 5 wilayah studi kami. Mbak Rena mungkin bisa dipercepat ya. Ya, baik Mbak. Ya ini wawancara yang dilakukan kami kepada klinik sunat 123. Jadi secara gamblang mereka mengatakan ada langkah-langkahnya di kami nih dalam melakukan P2GP. Di anestesi dulu untuk menghilangkan rasa sakit seperti saat menjalankan operasi, dikasih salep atau dibaal, setelah itu digores selaput yang menutupi seluruh klitoris pada bagian vagina gitu. Jadi ada caranya, dikasih tahu. Karena dianggapnya namanya medikalisasi gitu ya. Jadi memang praktek P2GP ini dianggapnya ya ini praktek medis, praktek kesehatan, makanya prosedurnya dianggapnya ya ini prosedur sesuai kesehatan, makanya namanya medikalisasi. Padahal di Permenkes 2014 disebutkan bahwa P2GP atau sunat perempuan ini tidak punya indikasi medis, jadi artinya nggak ada hubungannya dengan prosedur medis, praktek medis. Jadi ini nggak ada indikasi medisnya, ini terkait dengan budaya, tradisi ataupun kepercayaan ajaran agama tertentu, khususnya agama Islam. Ini ada juga P2GP bidan ya. Jadi bidan hanya melakukan simbolis. Jadi artinya P2GP ini juga melingkupi tidak hanya yang menggunakan alat gitu yang digores ataupun pakai gunting ataupun apa, tapi juga yang lain yang menggunakan alat, tapi juga simbolis. Ini termasuk juga praktek sunat perempuan yang membahayakan, yang merupakan kekerasan terhadap perempuan. Jadi ada juga bidan yang menolak, jadi dia menjelaskan bahwa nggak boleh lagi sunat perempuan gitu, tapi karena keluarganya maksa minta, ya udah deh simbolis aja, cuman dibersihin doang pakai betadine sedikit, pakai kapas atau di sini pakai baby oil, kain kasa steril atau dan baby oil. Itu ada di Depok. Nah dampaknya menurut para informan kami, dampaknya nggak parah kok Mbak, cuma nangis aja sebentar habis disunat, anak saya nangis tapi terus diam gitu, nggak ada masalah, ataupun demam ataupun pendarahan sedikit aja kok keluarnya, setelah itu sembuh. Jadi mereka nggak khawatir ada dampak jangka panjangnya gitu ya, atau ada dampak kesehatan yang lainnya, karena mereka menganggapnya aman. Ya, kesimpulan dari studi kami adalah sampai saat ini praktek P2GP dengan berbagai bentuk masih dilakukan di Jabodetabek dengan alasan ajaran agama maupun tradisi keluarga ataupun budaya.
Jadi walaupun P2GP ini tidak pernah ada di kurikulum kebidanan maupun kedokteran, namun ternyata praktek ini masih dilakukan oleh bidan, dokter, dan bahkan dukun sunat tradisional karena alasan tadi banyaknya permintaan orang tua dan takut diberikan sanksi sosial oleh masyarakat. Medikalisasi dan komersialisasi praktek P2GP ini dilakukan bahkan secara terang-terangan oleh para pengada layanan kesehatan di wilayah Jabodetabek, mempromosikan melalui website maupun media sosial dengan legitimasi Permenkes 2010, 2014, dan Fatwa MUI tahun 2008. Jadi ternyata para informan kami, ya ibu-ibu terutama yang punya anak balita ini tidak paham bahwa sebenarnya P2GP ini tuh nggak ada manfaatnya bagi kesehatan perempuan. Mereka hanya ikut-ikutan aja tradisi keluarga atau bahkan katanya agama Islam mewajibkan, ya udah deh daripada kita dosa gitu ya. Jadi nggak sadar bahwa nggak ada manfaatnya untuk kesehatan. Bahkan juga mereka nggak paham bahwa P2GP atau sunat perempuan ini merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari hasil studi kami memberikan rekomendasi kepada pemerintah khususnya, pertama penting sekali kolaborasi multi pihak dan multi aktor ya untuk menghapus praktek P2GP ini, karena Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah membuat rencana aksi pencegahan P2GP di Indonesia. Jadi ini adalah saat yang tepat untuk kita semua lintas sektor, lintas semua lah ya, kita bekerja sama bersinergi untuk melakukan penghentian praktek P2GP ini. Kemudian kementerian terkait, kementerian atau lembaga terkait, ada Kementerian Agama, Kesehatan, KPPA, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini harus aktif mengkampanyekan kepada masyarakat luas bahwa P2GP ini nggak ada manfaatnya bagi kesehatan perempuan, dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pencegahan P2GP. Nah, ini penting juga informasi tentang bahaya P2GP ini perlu dimasukkan dalam kurikulum calon pengantin, juga pendidikan bagi orang tua ataupun calon orang tua agar mereka yakin nggak perlu P2GP dilakukan, nggak ada manfaatnya untuk anak perempuan mereka. Kemudian menggunakan media sosial dan juga influencer ini perlu juga dilakukan supaya lebih banyak anak-anak muda kita yang nggak percaya, yang mulai berubah paradigmanya bahwa P2GP ini nggak usah dilakukan lah, zaman modern kayak gini masih melakukan ya, karena nggak ada manfaatnya untuk kesehatan, termasuk dosen-dosen di Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat ataupun Akademi Kebidanan harus mengajarkan kepada mahasiswanya bahwa P2GP ini berbahaya dan melanggar HAM. Organisasi profesi seperti IBI, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia harus sangat tegas kepada anggotanya yang masih melakukan praktek P2GP. Jadi harus ada sanksi sebenarnya, karena di kurikulum bidan, kurikulum dokter tuh nggak ada diajarin caranya melakukan sunat perempuan. Jadi pelanggaran sebenarnya ya, pelanggaran kode etik ya, dokter ataupun bidan. Kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat termasuk kader Posyandu dan PKK juga perlu diberikan informasi sehingga tentang pentingnya pencegahan P2GP ini, sehingga mereka bisa memberikan informasi ke kader-kader yang lainnya ataupun masyarakat luas gitu. Itu Mbak Tika, mohon maaf ya lama ya. Itu saja dari saya sharing tentang hasil studi Kelayanan Mitra. Terima kasih Mbak Tika. Baik, terima kasih Mbak Rena atas pemaparannya. Mungkin buat teman-teman media nanti yang mau bertanya bisa bertanya setelah semua narasumber ini ya memaparkan presentasinya. Ya. Baik, karena ini Dr. Fadli sudah datang, maka kita akan menuju ke Dr. Fadli terlebih dahulu ya. Tadi kalau dari hasil presentasinya Mbak Rena tadi kita melihat bahwa meskipun P2GP ini tidak aman secara medis, tapi ternyata teman-teman Karyana Mitra ini menemukan bahwa ada juga temuan yang melakukan P2GP ini atas anjuran, ada yang berdasarkan informan ini menyatakan bahwa melakukan P2GP karena anjuran pemerintah dengan dasar peraturan pemerintah yang sebenarnya sudah dicabut ya, dan ada juga yang menyampaikan kalau informan yang menyampaikan melakukan P2GP atas anjuran tenaga medis. Nah, di sini ada Dr. Fadli. Dr. Fadli ini praktisi kesehatan. Selamat siang, Dok. Mbak Tika, maaf, Dr. Fadli barusan kabari dia keluar sebentar, jadi Bu atas dulu nggak apa-apa. Karena dokter masih ada di rumah sakit itu semua alat-alat di ruangannya. Dia izin sebentar, dia balik lagi. Oke, baik. Kalau gitu kita ke Bu atas dulu kali ya. Selamat
siang Bu Atas. Selamat siang, Mbak. Iya, Bu Atas ini adalah peneliti kesehatan perempuan dan Bu Atas banyak ini ya, mungkin banyak mengamati atau mengadvokasi isu-isu P2GP di Indonesia. Dan tadi kalau dari temuan hasil riset Kalyana Mitra ini kan ada temuan yang cukup menggelitik ya Bu ya. Kalau promosi P2GP ini nggak cuman offline saja, bahkan sekarang sudah mulai merambah ke media sosial. Dan tadi kalau aku kemarin juga sempat mengintip-ngintip laporan dari teman-teman Kalyana Mitra ini, bahkan ada yang sistemnya juga sampai bikin franchise ya kalau nggak salah ya praktek ini. Nah, mungkin teman-teman Bu Atas bisa memaparkan kepada teman-teman media di sini sebenarnya tantangannya apa sih Bu, dan kalau tadi kita melihat juga bagaimana praktek-praktek P2GP ini juga bahkan ada yang berdasarkan anjuran dokter gitu atau anjuran tenaga medis. Silakan Bu Atas. Iya. Terima kasih Mbak Widya. Saya matikan dulu video supaya ya kedengaran ya suara saya. Terdengar Bu, jelas. Ya. Jadi saya di sini sebagai anggota CWGI ya, mungkin semua kan sudah tahu CWGI ada SIDO Working Group Indonesia didirikan 2006. Dan jadi saya, Lilis, Rena itu sudah pernah ke United Nations di mana untuk SIDO ya, itu satu konvensi against all forms of discrimination against women ya waktu itu. Nah di tahun 2012 pun sudah ditanyakan itu kepada kita ya oleh Komite SIDO di United Nations itu. Oleh karena itu kalau dipikir sekarang udah 8 tahun ke depan ya. Nah, jadi saya perlihatkan slide berikutnya Mbak Rena, itu betapa lamanya kita melakukan advokasi. Ya, di sini ya teman-teman. Jadi saya sendiri awalnya kan 20 tahun peneliti kesehatan perempuan, waktu itu disebutnya Safe Motherhood. Itu saya masuk di Atmajaya sebagai peneliti full time, itu tahun 1985. Jadi boleh dibilang ketahuan ya umur saya ya. Nah di tahun 1990 tuh di sana sudah terus-terusan digodok kesehatan perempuan. Di sana oleh WHO, oleh UNICEF, oleh semua ya. Nah di tahun 94 itu adalah tonggak yang sangat penting. Ini juga BKKBN dan Kementerian Kesehatan selalu pakai konferensi ini, disebutnya ICPD di tahun 1994. Dan kebetulan pemerintah waktu itu membawa pertama kali akademisi dan juga LSM. Ya, jadi waktu itu Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia juga ada yang ikut satu. Kemudian dari Kajian Wanita UI itu Profesor Saparina Sadli begitu. Jadi tim BKKBN yang mengetuai waktu itu membawa tim yang sangat besar, 30 orang total. Nah, saya kebetulan nggak bisa diberi izin pergi. Sebetulnya sangat ingin pergi, tapi Yayasan Atmajaya waktu itu mengatakan tidak bisa saya pergi ke sana. Jadi saya tidak ikut. Tapi tahun 95-nya kita semua berkumpul. BKKBN mengkoordinir itu semua di UGM. Oleh karena itu sampai sekarang komitmennya UGM itu bagian kependudukan ya, ada Departemen Kependudukan itu sampai sekarang komitmennya sangat tinggi. Nah kami karena kita adalah juga selain saya peneliti, saya juga dosen di Kajian Wanita UI. Jadi waktu itu ada satu yang hadir dari yang ikut sama Ibu Saparina Sadli itu ada namanya Anita Rahman. Dia pulang, dia langsung katakan, itu dibicarakan soal FGMC itu di konferensi ini. Karena masuk di dalam violence against women. Kan konferensi ini pertama meluncurkan reproductive health, kesehatan reproduksi. Jadi bicara soal kesehatan reproduksi itu adalah di tahun 1994. Betul-betul itu mesti dibaca dokumennya bagus sekali. Nah, jadi kita berdasarkan dokumen itu, kita waktu itu Anita Rahman mengatakan, coba kita sebagai dosen-dosen
foto aja dari genital kita, karena kan susah sekali tuh melihat organ kita sendiri ya, karena di bawah dia buat foto sendiri tanpa nama, dikasih di satu box. Jadi akhirnya kan semua orang nggak tahu sebetulnya siapa itu genitalnya itu kan ya. Nah mereka kaget gitu, ada beberapa dan kebetulan yang berasal dari Sumatera itu memang ada yang hilang itu labia minoranya dan sebagainya gitu ya. Jadi akhirnya di situ di antara kita berdiskusi. Nah ya itu satu, riset diri sendiri kita sebagai perempuan, karena memang saya pun setelah melahirkan baru akhirnya lebih concern dengan apa sih kesehatan perempuan itu, apa yang mesti dilihat ya, ada hal-hal seperti itu. Nah, kemudian kajian wanita UI itu jadi terus riset. Jadi Anita Rahman itu pertama di Cijeruk, Jawa Barat. Nah, itu yang tadi Mbak Rena katakan paraji waktu itu. Jadi ada studinya namanya studi sunat perempuan di Cijeruk ya, di Jalan mau ke Sukabumi. Itu. Kemudian riset lagi, ada banyak sekali riset yang dilakukan ya oleh teman-teman, ada juga Liz Markus, seingat saya, terus ada berapa pokoknya dari tahun 95 sampai 99 itu. Kemudian yang besar yang 1999 itu karena pertama kali mendapat dana Population Council itu kan untuk kependudukan ya, jadi menyatakan baik silakan itu di 10 provinsi, tapi karena dananya nggak begitu besar, artinya diambil satu kabupaten di provinsi itu gitu. Nah di Sumatera begitu lagi, di Sumatera memang lebih banyak waktu itu ya yang menyatakan soal sunat ini dan sebagainya ya, itu ada riset lagi. Kemudian tahun 2001-2003 itu makin mengerucut kepada tokoh agama. Jadi yang tadi kan lebih kita carinya kuantitatif. Akhirnya 2001-2003 kita mulai yang kualitatif, lebih dekat dengan tokoh agama dan sebagainya. Akhirnya jangan lupa ya teman-teman, Ibu Sinta Nuria, istri dari Presiden kita Gus Dur, itu kan beliau S2-nya di Kajian Wanita UI, masuknya tahun 94. Jadi pas beliau pun ada di sana dan beliau mengatakan selalu bahwa ada satu komunitas NU yang betul-betul dari zaman dulu itu adalah di Cipasung di Tasikmalaya, itu tidak pernah mengenal circumcision ini yang disebut khitan perempuan gitu. Nah, jadi saya waktu itu juga sangat ingin pergi. Jadi saya dengan Ibu Nuriah pergi ke sana ya. Nah, akhirnya Ibu Nuriah itu juga jadi salah satu di garda terdepan untuk melarang ini. Karena dia katakan juga karena beliau juga terus berdiskusi ya, berdialog apa betul itu sunnah makruh dan segala ya. Nanti siang bisa ada Ibu Norofiah, bisa diikuti perdebatan ini. Yang pasti akhirnya Ibu Nuriah bersedia mengadvokasi itu berapa kali pertemuan-pertemuan di Kementerian Kesehatan, dialog-dialog dan juga dari Departemen Agama. Nah, saya masih ingat sekali di tahun 2005 itu yang datang dari pembicara dari Departemen Agama mengatakan, saya tuh 20 tahun ditempatkan Departemen Agama di Kalimantan, waktu tahun 80-an tuh belum ada sunat perempuan. Tapi yang mendatangkan kok justru bidan-bidan dari Jawa gitu. Nah, itu kita kaget gitu kan. Dan dirjen-dirjennya dengar sendiri di sana Menteri Kesehatannya dan sebagainya ya. Akhirnya mereka menyatakan coba kita lihat titipkan 2 pertanyaan di Riskesdas. Riskesdas itu kayak sensusnya, tapi khusus untuk kesehatan. Itu di tahun 2013 ya. Ternyata benar di semua provinsi sunat perempuan itu sudah ada di tahun 2013 itu ya. Itu pertama kali besar-besaran dilakukan
2 pertanyaan itu dan hasilnya seperti itu. Akhirnya sebelum itu kan di 2010 tadi Mbak Rena udah katakan ada peraturan menteri yang tadinya melarang, ya kan? Tapi terus dapat dari MUI lagi dikatakan tidak boleh melarang. Begitu. Jadi yang 2010 akhirnya dicabut karena tidak boleh melarang, dapat dari MUI. Ya. Setelah itu baru 2014 ada lagi yang dengan tadi Mbak Rena katakan prosedur. Jadi nanti itu akan dibahas nanti siang jam 2. Nanti teman-teman jika mau mengetahui lebih dalam ya. Nah, jadi keluarkan peraturan menteri ini. Tapi yang kami juga sangat berterima kasih adalah kemudian di tahun 2017 sampai 2018 karena studi ini cukup besar ya, dilakukan oleh Komnas Perempuan dan UGM. Yang saya bilang komitmennya selalu besar sekali di dalam kesehatan perempuan ini. Jadi itulah teman-teman mesti baca sendiri penelitian yang sangat mendetail dari risetnya Komnas Perempuan dengan UGM ini. Dan bagusnya terima kasih kepada Kementerian Kesehatan akhirnya ditetapkan mereka juga menggunakan P2GP karena dulu dikatakan kita tidak seperti yang WHO katakan kan ada 4 tipe tuh kalau WHO bilang ada yang sama sekali dihilangkan seperti yang di Afrika. Jadi kalau kita cuman circumcision ternyata nanti Anda bisa lihat circumcision itu bukan main-main. Ya, next. Nah, ini adalah penelitian oleh Yayasan Mitra Inti di daerah Bandung. Betapa mengerikan yang riset sunat massal untuk anak perempuan. Dan sebetulnya di riset itu sendiri ada baskom dengan air di mana selaputnya itu ada dimasukkan di air itu mengambang. Dan teman-teman jurnalis perlu tahu, ini yang massal ini bahaya sekali, karena jika ada anak yang HIV, itu peralatannya bisa menularkan kepada anak itu. Jadi disinilah, oleh karena itu saya nggak tahu apa masih terjadi yang massal seperti ini, tapi waktu 2001 ini sangat mencengangkan. Ini di daerah Jawa Barat ya, sekitar Bandung. Ya, berikutnya. Jadi kami sebagai dosen dan peneliti terus berusaha untuk ya mengawal ya apa sih yang terjadi dengan genital kita ya. Tentunya kita sebagai perempuan dari kajian wanita ingin melihat apa saja sih ya. Nah, ini betul-betul foto-foto juga dan ini yang terakhir, foto-foto dari yang dilakukan oleh UGM di sekian provinsi. Jadi teman-teman perlu melihat studi ini, ya, studi besar ini. Berikutnya. Jadi saya hanya mau memperlihatkan di sini betapa lamanya advokasinya ya. Mbak Rena bisa berikutnya. Halo. Iya, Ika ya ini ya. Ini yang 2013, yang dari ini ya, Riskesdas itu sebetulnya ya 5 tahun sekali. Jadi ini terlihat. Nah, disinilah akhirnya juga Depkes mulai melihat bahwa ya ini kita harus concern ya. Ini yang 99 yang saya katakan, yang di mana kajian wanita masih ikut di sini, Padang Pariaman, sampai Kutai, Gorontalo, Makassar, Bone. Yang tadi Mbak Rena katakan di Jakarta Utara itu memang suku Bugis. Suku Bugis itu ada daerah pesisir di Jakarta Utara, itu ada spesial dukunnya. Dan mohon dilihat di YouTube video pendek itu karena memang mencengangkan sekali. Karena dia sudah tua, matanya tidak pakai kacamata, jadi sebetulnya pada saat dia melakukan itu dia sudah tidak 100% lagi matanya melihat apa yang dia lakukan. Berikutnya. Jadi di situ yang Riskesdas mengatakan 51,2%. Ya, berikutnya.
Iya, ini silakan dibaca sendiri yang 2014. Nah, mengapa medikalisasi sunat terus berlangsung? Tadi sudah dikatakan. Ini adalah dari Maria Ulfa Ansor ya. Semua mengenalnya. Beliau dulu 2 kali berturut-turut jadi tokoh ketua Fatayat, dan dia juga lulus S2-nya di tempat kita, Maria Ulfa Ansor, yang Oktober atau sebetulnya 30 September barusan ini dia memberikan hal seperti ini, ya, bahwa kenapa tetap sunat perempuan ini dilakukan di masyarakat, ya. Tenaga kesehatan yang masih melakukan sunat perempuan memberi alasan seperti tadi yang Mbak Rena katakan. Terus metode yang digunakan tenaga kesehatan juga sangat bervariasi menurut keyakinan masing-masing. Teman-teman jurnalis perlu tahu, pada saat mungkin kita 2001 ya, yang kita tuh ada forum kesehatan perempuan. Kita selalu berkumpul dari berbagai LSM. Waktu itu saya sudah masuk di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, itu juga terus melakukan advokasi ya. Dan di sana diketahui ada satu buku dari suami istri yang diwawancarai di Jogja. Suaminya seorang dokter, istrinya padahal sudah punya 3 anak. Akhirnya dokter itu mengatakan, saya menyunat sendiri istri saya. Karena kenapa? Dia baru sadar bahwa jika melakukan hubungan, kalau si istri tidak disunat, itu sangat berdosa. Itu ada bukunya. Ya, jadi kami bisa merujuk ke buku itu. Ini adalah suami istri yang tinggal di Jogja, dan itu bukunya sekitar 2001 juga keluarnya. Ya, ini juga Mbak Maria yang mengatakan juga, Maria Ulfa. Berikutnya Mbak Rena. Ini semua dari Mbak Maria Ulfa. Ya, bahwa praktek sunat perempuan diyakini sebagai kewajiban, ya, kemudian semua yang tadi Rena sudah katakan, menjaga kesucian dan tidak menjadi genit lagi dan sebagainya, ya. Berikutnya kita bisa cepat, tinggal sedikit lagi. Ya, nah ini kan, ya kenapa sih ini yang tadi dikatakan oleh Mbak Rena kan? Kenapa terus dilakukan padahal nggak pernah di Fakultas Kedokteran itu diajarkan. Kita punya 84 fakultas kedokteran se-Indonesia tidak pernah diajarkan, dan juga di Akademi Kebidanan tidak pernah diajarkan. Jadi it's time to stop touching our genitals. Kita mintanya itu karena kita juga secara regional sekarang punya ini ya, karena regional juga termasuk dengan Mesir, kita sangat sering berkomunikasi. Silakan lanjut. Lanjut. Iya. Nah, terima kasih ini kepada Kementerian Kesehatan. Di sini dimasukkan di buku KIA, dan juga jadi setiap ibu hamil kan pada saat dia hamil dia punya buku ya, buku KIA kan dikasih puskesmas atau posyandunya. Nah, di sana sudah tertulis bahwa sunat perempuan itu berbahaya. Jadi anjuran sudah ada. Bahkan ini sudah Kementerian Kesehatan juga tahun 2018 ada lembar baliknya dan sebagainya. Ini sebagai anjuran jangan, tidak perlu lagi pemotongan dan perlu. Jadi P2GP memang sudah diadopsi oleh Kementerian Kesehatan dan juga oleh KPPA. Ya, bahkan sekarang juga Kementerian Agama karena dia bergerak di KUA ya untuk calon-calon pengantin. Berikutnya, ini semua advokasinya ya. Kita terima kasih sekali kepada Kementerian KPPA yang terus menjalankan advokasinya. Ini buku KIA-nya. Ini di bawah sekali. Coba yang di sini yang punya anak yang masih kecil dapat buku KIA bisa dilihat di bawah ada anjurannya. Berikutnya tinggal dua slide lagi. Bisa Mbak Rena? Berikutnya. Ya. Ini dibaca saja, komplikasi segera,
komplikasi jangka panjangnya, kemudian dampak psikologisnya. Dampak psikologis itu yang sudah biasanya di atas 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Karena yang dari suku Bugis itu biasanya 9 tahun. 9 tahun. Jadi dia betul-betul mengingat kembali, dan kita bertemu dengan beberapa orang yang sampai sekarang dia itu masih merasa trauma sekali melihat bambu yang diruncingkan, karena pada saat itu dia dengan bambu. Dan sekali lagi komplikasi jangka panjang nanti bisa Pak Fadli yang katakan, tapi saya ingat sekali anak saya itu bahkan jika digigit oleh nyamuk, itu dia langsung gigitannya itu jadi kiloid. Jadi dia lahirnya memang seperti itu. Jadi saya selalu bilang sama dokter anak saya, kenapa ya ini kok dia banyak ada benjolan gitu ya. Jadi seperti daging yang tumbuh. Terus dokter bilang memang ada banyak orang yang itu disebut kiloid. Nanti ditanya. Nah ini bisa mempengaruhi seksualitas dari perempuan itu karena dia tertutup oleh daging yang kemudian tumbuh. Ya, berikutnya. Iya, ini dibaca saja, nanti dilihat karena organ kita kan sama sekali lain. Nanti sore jam 2 akan dipaparkan oleh Mbak Nur Rofiah dan juga Pak Muhammad Fadli sebagai dokter, itu akan diceritakan. Jadi saya hanya pesan sama para jurnalis di sini, mohon siapa yang punya anak perempuan, lihatlah bagaimana bedanya antara laki-laki dan perempuan. Si perempuan itu, kebetulan saya punya cucu perempuan ya, pertama kali saya ingat sekali, saya langsung ingin lihat. Dan saya kaget kan, mereka klitorisnya itu setengah kuku saya. Kuku jempol saya ini, itu adalah klitorisnya, setengahnya itu. Dan saya melihat sendiri, di tahun 90-an pada saat saya melakukan satu penelitian di puskesmas, itu bidannya kan melakukan sunat ya, dan dia mencongkel-congkel, dia katakan seperti nasi itu mesti keluar. Ya, dan saya waktu itu kan masih peneliti muda yang nggak begitu ngerti begitu ya apa. Ternyata setelah saya lihat dari penelitian lain, bahkan untuk mengeluarkan yang seperti nasi itu dengan koin. Ada di beberapa penelitian ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau dia tuh dengan jarum selaputnya dicongkel-congkel gitu supaya yang kayak seperti nasi itu keluar. Betapa bisa dibayangkan. Sedangkan itu kan kecil sekali klitoris itu. Jadi itu seperti ujungnya penis. Seperti ujungnya penis. Jadi kalau dicongkel-congkel ya ujungnya penis itu kan mungkin akhirnya jadi seperti bunga akhirnya kalau tumbuhnya nggak bagus gitu kan ya, apalagi yang kiloid dan sebagainya. Berikutnya Bu Atas 5 menit lagi ya Bu ya. Iya, ini tinggal rekomendasi perasaan saya. Ya, ini buku-bukunya saya hanya mau katakan ya bahwa Kementerian KPPA dan Kementerian Kesehatan sudah terus-menerus ya melakukan himbauan, kemudian bahkan disebut Bogor Agreement. Di sini juga sudah mulai ada Kementerian Agama. Ya, berikutnya di sini, berikutnya Mbak Rena, ini semua yang, nah sudah saatnya P2GP dihentikan. Nah, tokoh agama harus dengan tegas mengatakan tidak perlu karena lebih banyak membawa mudarat. Gitu. Jadi jelas, saya dari dulu kan ikut dengan kelompoknya Ibu Sinta Nuriyah. Ya, pada terus terang, saya pernah marah sekali kepada ibu saya karena kakak saya tahu sekali disunat, karena dia juga disunatnya umur 9 tahun. Saya bahkan mengatakan juga waktu dekat-dekat sudah mau menikah gitu, saya katakan, kenapa saya nggak disunat? Terus ibu saya selalu bilang, nenek kamu sudah meninggal dulu saat kakak kamu disunat, pada saat kakak saya 9 tahun kan saya sudah umur 7 tahun, jadi saya tahu ya waktu itu prosesinya
bagaimana si dukun sunat itu datang ke rumah dan kakak saya bertiga dengan ponakan dua sepupunya dia kan. Jadi ada tiga sepupu saya itu. Saya pikir itu bagus sekali gitu, ya kan? Karena saya juga mau menikah, saya takut begitu. Apakah saya Muslim yang benar? Jadi saya pun merasa bahwa saya pernah marah kepada ibu saya. Nah, itu yang saya akhirnya sekarang karena selalu dengan Ibu Sinta Nuria dan sebagainya, akhirnya pada saat saya memiliki seorang cucu perempuan, saya yakin. Nah, keyakinan itu yang harus dikatakan oleh tokoh agama. Sekarang tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan juga begitu, jangan merusak genitalia perempuan. Ya, bahkan kita di CWGI mengatakan don't touch our genitals karena hanya sekuku kita. Jadi mohon semua lihat klitoris kita itu hanya setengah dari kuku kita, ya. Nah, kolaborasinya tadi sudah dikatakan dengan Fakultas Kedokteran, dengan semua ya, Akademi Kebidanan, organisasi profesi, IDAI, POGI, IDI, ya. Tapi mesti bersatu gitu, bukan himbauan saja. Bukan himbauan saja. Sekarang sudah implementasinya. Kan sekarang begitu maraknya. Tadi Mbak Rena katakan, maraknya di mana-mana. Sudah saatnya pengawasan dari Kemenkes terhadap klinik-klinik ini, pengada layanan ini, dengan sanksi. Nah, takutnya itu Mbak Rena kan kita juga kaget ya, ada di satu gedung besar ya, seperti mall gitu. Nah, kliniknya ada di dalam situ. Nah, sepertinya itu ada kesehatan perempuan yang lain. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak perlu tahu, itu kan karena kita sering bertemu dengan dokter-dokter di luar ya. Ini saya sendiri bertemu dengan seorang dokter perempuan yang dari Oman. Dia katakan orang-orang kaya yang di Oman itu pergi ke kota Paris untuk restore virginity. Itu sebetulnya dibohongin. Siapa yang bisa restore virginity? Jadi di Paris saja banyak klinik-klinik yang menawarkan restoring virginity. Ya, jadi ini semua adalah mitos-mitos di mana menggunakan uang ya, menjualnya yang terkait dengan alat kelamin kita, alat kelamin perempuan. Ya, jadi saya rasa itu sebagai penutup. Terima kasih teman-teman sudah hadir karena kami cukup lama, bisa dibayangkan ya, dari tahun 1994 karena dokumennya itu ada. Jadi kami justru sangat ingin teman-teman jurnalis itu juga ikut mengadvokasi ini. Terima kasih Mbak Widya. Baik, terima kasih Bu Atas atas pemaparannya, dan kemudian Bu Atas ini kan tadi sudah menjelaskan ya bahwa di Indonesia ini ternyata tantangannya kurang lebih sama dengan hasil temuan dari Mbak Rena tadi, bahwa tantangannya itu dari sisi agama dan juga ada dari sisi medis, yang mana dari sisi medis ini tidak pernah diajarkan juga di Fakultas Kedokteran dan Kebidanan tentang bahaya P2GP ini. Nah, Dr. Fadri, apakah sudah ada di ruangan ini? Ya, sudah ada, Mbak Widya. Baik. Selamat siang, Dr. Fadli. Tadi Mbak Atas dan juga Mbak Rena memaparkan temuan riset yang bahwa kita melihat bahwa meskipun tidak aman secara medis, tapi ternyata memang ada juga praktek-praktek dari P2GP ini yang justru dilakukan oleh masyarakat atas anjuran dari tenaga medis sendiri ya, yang dalam hal ini bidan. Dan kemudian tadi kalau masyarakat juga ada yang bilang bahwa dasarnya juga mereka menggunakan peraturan Kementerian Kesehatan yang sebenarnya sudah dicabut gitu. Nah, karena di sini ada Dr. Fadli, mungkin bisa menjelaskan bagaimana secara medis dan bagaimana prakteknya selama ini yang mungkin Dr. Fadli menemukan di kalangan teman-temannya Dr. Fadli sendiri atau di kalangan dokter sendiri,
tentang P2GP ini. Silakan dokter. Baik Mbak Widya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi sempat on and off kameranya, jadi saat ini kebetulan saya sedang praktek, tapi karena permintaannya dari teman-teman, maka pasti kita luangkan waktu. Jadi sejak tahun 2017, bahkan mungkin 17 akhir ke 18, pertama kali saya diminta waktu itu ke KPPA untuk memaparkan tentang FGM, Female Genital Mutilation, karena pada saat itu baru-baru saja ada kejadian sebuah anak yang baru dilakukan khitan, anak perempuan yang dilakukan khitan, telat dirujuk saat tiba di rumah sakit, itu meninggal dunia. Gitu. Semenjak itu saya mendalami tentang FGM, dan sampai saat ini kita semua di sini, saya yakin semua peserta di sini juga berupaya untuk end FGM. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk share screen untuk membahas sedikit dari perspektif medis. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan FGM? Sudah kelihatan ya? Mbak Widya, sudah kelihatan share screen-nya, maaf? Sudah, Dok. Sudah. Oke. Jadi kita harus menyamakan definisinya terlebih dahulu. Oleh karena itu, saya kutip definisi ini dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Jadi di WHO mengatakan bahwa female genital mutilations or cutting (FGMC) ya atau strip C includes procedures that intentionally alter or cause injury to the female genital organs for non-medical reasons. Saya coba untuk translate ke Indonesia. Jadi pemotongan dan perlukaan genitalia perempuan atau P2GP mencakup tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk merubah atau mencederai organ genital wanita tanpa indikasi medis. Di sini yang translated, yang ke bahasa Indonesia saya tekankan ada 3 poin: secara sengaja, merubah atau mencederai, tanpa indikasi medis. Nah, jadi kita tahu bahwa di tindakan kedokteran itu ada yang dinamakan tindakan secara elektif, secara berencana atau secara sengaja, atau tindakan yang emergensi. Jadi ini adalah secara sengaja. Jadi ada niatan akan dilakukan ini, ada niatan saya buka praktek untuk memfasilitasi tindakan ini. Contoh kayak tadi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Atta, Ibu Rena, ada beberapa klinik-klinik yang membuka pelayanan itu, dan itu secara sengaja menawarkan, ya. Dan nanti kita melihat apakah merubah atau mencederai sampai mana. Tadi Bu Atta juga sudah menjelaskan ada klasifikasi FGM 1, 2, 3, dan 4. Dan kita lihat juga apakah ada atau tidak indikasi pada medis. Karena ini sering dibikin sebuah alasan. Laki-laki dikhitan, kenapa perempuan tidak dikhitan? Nah, akan kita bahas nanti tentang anatomi, ya, tentang klasifikasinya, tentang khitannya, dan tentang resiko-resikonya apabila dilakukan tindakan khitan. Nah, kalau kita searching, memang kita lihat di Google, di sini kita bisa lihat bahwa dikatakan banyak, kalau kita searching di Google tentang khitan pada perempuan, bahkan 5 situs teratas itu mengatakan khitan pada perempuan itu banyak bagusnya, karena mereka membuka pelayanan pada perempuan. Di sini dikatakan bahwa mencegah pembesaran klitoris, mencegah getaran pada klitoris, menghilangkan hasrat nafsu yang sangat kuat, mencegah bau tidak sedap, mengurangi resiko infeksi saluran kencing, mengurangi resiko infeksi saluran kandungan. Nah, ini apakah benar atau tidak, nanti kita akan bahas nih. Kita akan bahas bersama tentang anatominya. Kalau kita sudah melihat anatomi pada organ reproduksi pada wanita atau genitalia eksternal terutamanya,
Apakah hal ini benar atau tidak? Ada juga Tempo pada, saya nggak tahu nih dipublish pada tahun berapa, mengatakan sunatun nihil manfaatnya. Ya, jadi tidak ada manfaat sama sekali dan bahkan memiliki 4 resiko, yaitu perdarahan, masalah buang air kecil, kista, dan bisa mengakibatkan infeksi. Nah, kalau kita bisa lihat, ini sesuatu yang berbeda banget. Satu ngomong positif, satu ngomong negatif. Nah, ini mana yang benar? Mana yang benar? Yang kita ketahui bahwa dulu ada yang namanya Millennium Development Goals atau MDGs. Saat ini target kita adalah SDGs, Sustainable Development Goals. Di poin kelima kita lihat gender equality, jadi kesetaraan gender. Di sini pada poin yang ketiga kalau saya tidak salah, bahwa dikatakan angka tindakan FGM atau khitan pada perempuan pada usia 15 sampai 19 tahun di 30 negara telah menurun dari dalam 1 dalam 2 perempuan menjadi 1 dalam 3 perempuan di tahun 2017. Ya, target kita apa? Kita menghapus semua tindakan berbahaya seperti pernikahan dini juga dan P2GP. Kenapa pernikahan dini ini juga mengganggu kesehatan reproduksi perempuan kelaknya? Termasuk sama pentingnya dengan P2GP. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, dipublish oleh UNICEF mengatakan bahwa secara keseluruhan sebenarnya negara-negara di luar sana juga angka tindakan FGM itu menurun, dan kita lihat di sini bahwa tindakan-tindakan FGM ini malah dilakukan di Afrika sana kebanyakan. Bukan kalau kita eratkan dengan agama Islam, mohon maaf saya tidak berkompeten untuk membahas hal ini, tapi kalau agamanya Muslim, maka seharusnya yang paling tinggi itu mungkin Saudi Arabia, gitu ya, atau negara-negara ya yang benar-benar di sana yang sangat tinggi. Tapi kita lihat di sini tuh di Afrika, ya, yang mencengangkan sekali bahwa dikatakan minimal ada 200 juta perempuan dan wanita dari 30 negara yang telah dilakukan khitan, ya. Dan tiga besarnya berasal dari mana? Yaitu berasal dari Indonesia, Egypt, dan Ethiopia. Dan sangat mencengangkan sekali bahwa dikatakan di sini bahwa while in nearly all countries FGMC is usually performed by traditional practitioners, more than half of girls in Indonesia underwent the procedures by a trained medical professional. Dikatakan di sini, di luar sana tindakan khitan itu dilakukan oleh dukun kali ya, atau tradisional dukun lah gitu ya, tradisional dukun mungkin di Indonesianya. Tetapi mereka mengutip bahwa di Indonesia ini tindakan khitan itu setengahnya dilakukan oleh orang yang memiliki trained medical professional, yang memiliki sertifikat. Nah, ini mengagetkan sekali. Jadi siapa yang melakukan tindakan? Setengah populasi yang dilakukan khitan di Indonesia itu setengahnya dilakukan oleh katanya yang memiliki kompetensi. Kalau boleh cerita, saat melakukan pendidikan dokter umum, kami sebagai anak FK dulu sangat sering sekali melakukan tindakan khitan massal, tapi itu semuanya laki-laki, tidak pernah ada perempuan. Dari tingkat 2 untuk mengasah skill kita, knowledge kita, dan approach kita ke masyarakat, kita sering sekali melakukan bakti sosial, melakukan penyuluhan, gitu. Itu tapi semuanya sudah yang kita lakukan itu adalah khitan pada laki-laki. Nah, saat menyelesaikan pendidikan dokter spesialis obgyn ya di FKUI, itu juga tidak pernah ada materi yang mengajarkan kita tentang begini loh caranya SOP khitan pada perempuan gitu. Kalau pada laki-laki jelas kita diajarkan bagian ini gitu. Tapi kalau pada perempuan itu tidak ada. Jadi tidak ada routine procedures yang harus dilakukan untuk routine procedures khitan pada perempuannya gitu. Apapun alasannya, apakah itu secara hygiene kah, apakah itu tadi
yang dikatakan di awal, kalau ada slide, kalau kita ingat di slide ketiga, bahwa untuk mengurangi hasrat, saya sempat menanyakan ke seksolog dan mencari jurnal-jurnal yang ada, bahwa tidak ada satu jurnal pun yang mempublish bahwa wanita memiliki hasrat lebih tinggi pada perempuan, pada laki-laki. Jadi tidak ada satu gender memiliki hasrat yang lebih tinggi dibandingkan gender lainnya. Itu tidak ada. Dan hasrat nafsu itu bukan muncul dari organ reproduksi kita, melainkan dari pikiran kita, dari benak kita. Jadi kita bisa lihat tadi, kalau kita kembali di sini ke slide yang ketiga, kata menghilangkan hasrat nafsu yang sangat kuat. Atau tadi dikutip dari presentasinya Ibu Atta, katanya biar nggak genit gitu. Itu tidak ada wanita terlahir yang genit gitu. Itu semuanya harus dihitan, itu nggak ada gitu. Dengan cara apapun dilakukan tindakan di daerah organ reproduksi. Nah, ini tadi sudah dibahas bahwa ya kita 3 besar ya yang menyumbang khitan di dunia, yaitu Indonesia, Egypt, dan Ethiopia. Pada pertemuan di Bogor, ada namanya Risalah Bogor di tahun, mohon maaf kalau saya salah, tahun 2019. Jadi kita sempat mengundang, kayaknya dia dokter juga, praktisi kesehatan, dan dia juga sebagai politicians di Egypt. Dia mengatakan bahwa di Egypt sana, yang membuka praktek khitan itu dikenakan sanksi pidana, ya, jadi bisa ditutup dan bahkan dimasukin penjara. Dan yang membawa anaknya untuk dikhitan pun mendapatkan sanksi. Nah, oleh karena itu, maka angka tindakan FGM di Egypt itu menurun secara drastis, ya, secara drastis. Jujur, kalau boleh cerita sedikit, sejak kelas 5 SD, saya dan keluarga kita hijrah ke Qatar, ke Doha, ya, bahkan saya menyelesaikan SD, SMP, SMA saya, dan saya juga dikhitan di Arab sana. Saya tidak pernah dengar bahwa ada wanita atau perempuan dikhitan. Pada tahun 2017-2018 saat pertama kali mendapatkan tugas FGM ini, saya menghubungi teman-teman dekat saya, orang Qatar, orang Egypt, dan saya tanyakan ke mereka bahwa apakah di sana khitan pada perempuan itu masih marak nggak? Dia bilang itu sudah langka, gitu. Kita sudah lama meninggalkan hal itu, dan itu against the law, against melawan hukum. Jadi kita sudah lama meninggalkan tindakan khitan pada perempuan, apapun alasannya. Itu teman-teman yang di Arab sana mengatakan. Dan kalau kita lihat memang sama sekali tidak ada. Yang malah yang 3 besar adalah kita, Egypt, dan Ethiopia. Nah, di Qatar malah tidak ada. Nah, kenapa laki-laki dikhitan? Laki-laki terlahir, ya, kalau kita melihat organ reproduksi yang luar, ada ekstra kulit atau namanya kulum atau bahasa kedokterannya prepusium yang menutupi gland penis atau ujungnya ini adalah saluran pipis nih, saluran pipis. Kalau kita lihat pada anak-anak kecil terutamanya, kalau pipis terkadang ini suka gelembung dulu nih, atau bahkan anak-anak kecil tersebut harus ngeden sedikit untuk bisa pipisnya keluar. Kenapa? Karena biasanya kalau pancaran-pancaran terakhir, sisa pipis akan terperangkap di sini dan membentuk sebuah endapan atau sedimen. Endapan tersebut akan mengecilkan ini nih, kaliber atau diameter muara di sini nih, sehingga air pipis itu terperangkap di sini. Air pipis itu terperangkap di sini, bayinya kadang-kadang harus ngeden kayak mau pup untuk bisa keluar pipis, bahkan sampai sakit. Nah, hal ini bisa menyebabkan infeksi, karena kita tahu bahwa air pipis itu sudah air yang terfiltrasi oleh ginjal kita, dan itu kotoran itu sebenarnya. Nah, oleh karena itu terperangkap di sini dan bisa menyebabkan infeksi. Setelah itu muncullah namanya khitan, ya, circumcisions, dibuanglah ekstra kulit, ya, sehingga terjadi begini. Dan tindakan ini, ya, adalah tindakan yang kita mendapatkan kompetensinya, ya, mendapatkan kompetensinya. Jadi di sertifikat dokter umum
kita tuh bisa melakukan tindakan bedah minor. Di situ tertulis, salah satunya tertulis khitan ini, gitu ya. Jadi ini memang diajarkan dan prosesnya juga ada, SOP-nya juga ada. Jadi sebelum dilakukan khitan ini, kita membersihkan daerah yang mau kita operasi, kita operation field, ya. Kita bersihkan dengan apa? Dengan betadin bisa, dengan alkohol juga bisa. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita melakukan pembiusan. Pembiusan kita hilangin rasa sensasi nyerinya. Kita bikin baal, ya. Setelah itu kita potong dan kita dibekalin. Di sini banyak pembuluh darah. Pembuluh darah itu sangat banyak. Bisa resiko ada perdarahan juga. Ya, kalau ada perdarahan kita sudah dibekalin bagaimana cara untuk menghentikan darah. Dan kita juga menutup, kita jahit lagi, dan akhirnya seperti ini, sehingga kalau pipis, nanti tetesan terakhir pun tidak terperangkap lagi, dan gampang sekali untuk membersihkan organ genitalia pada pria ini. Jadi tetesan terakhir pun bisa. Dan dari sisi agama juga, maka tidak ada lagi sisa-sisa pipis nih. Jadi maka sholatnya katanya udah sah, lebih afdol gitu. Nah, kalau kita tulis, tidak hanya dari sisi agama saja buat sholat kita sah, tapi dari sisi medis, male circumcisions, ya, ini banyak sekali keuntungannya dari sisi kesehatan. Ini adalah systematic review dan meta-analisis adalah penelitian yang tahapnya sudah paling tertinggi dan keabsahannya sudah diyakinkan baik sekali, itu bahwa male circumcision ini bahkan bisa menurunkan angka kanker pada penis. Ya, menurunkan angka kanker penis pada pria. Jadi dari sisi kesehatan, dari sisi kalau bisa sholatnya juga lebih afdol karena tidak ada najis lagi. Dan ini juga banyak publikasi-publikasi internasional yang sudah mempublis bahwa male circumcision banyak manfaatnya. Ini salah satunya. Nah, kita masuk nih ke organ genitalia pada perempuan. Nah, kebetulan saya dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Nah, jadi setiap hari kita membahas ini sama pasien-pasiennya. Jadi kita akan bahas ini juga sekarang ke teman-teman di sini. Jadi organ genitalia pada perempuan itu dibagi atas dua. Ada yang interna, ada yang eksterna. Yang interna itu yang tidak bisa kita lihat, ya, membutuhkan alat, membutuhkan tambahan alat, bisa USG, bisa spekulum untuk melihatnya. Jadi kita tahu yang bagian dalam itu mulai dari vagina, ya, masuk ke serviks, rahim, dan di sini ada saluran tuba kiri dan kanan dan telur. Ya, kita tahu ukuran rahim ini remaja 7 cm, dewasa ukurannya dari sini sampai sini itu 7 cm. Dan kalau sudah hamil, ya, ini akan bisa membesar sampai 40 kali lipat. Ya, jadi dan semua saya yakin semua yang peserta kita di webinar pada hari ini, kita 9 bulan, kurang lebih 9 bulan kita semuanya ini tempat tinggal kita. Cikal bakal generasi ke depan Indonesia itu berada semuanya di sini. Jadi kita harus jaga kesehatan reproduksi. Jangan sampai membuat infeksi. Jangan mencetuskan, jangan melakukan tindakan-tindakan yang di luar keilmuan, di luar nalar. Nah, yang berikutnya, ini adalah eksterna. Kita akan bahas ini lebih dalam lagi. Jadi yang eksterna, ini kita lihat di sini adalah mons pubisnya, di sini ada klitorisnya, ada labia mayora, bibir kemaluan yang major, ada yang minor, di sini saluran pipisnya, di sini selaput darahnya atau himen, dan sini adalah muara masuk ke vagina. Nah, membandingkan dengan Dok, ya, mungkin 5 menit lagi ya, Dok. Oke, membandingkan dengan pria, bahwa saluran pipis ini, ya, di sini terbuka. Tidak ada selaput pun yang menutupi saluran pipis sama sekali. Sehingga kalau memang mau pipis dan tetesan terakhir pun bisa keluar secara gampang dan membersihkan, dan kita bisa membersihkan dari depan ke belakang. Jadi kalaupun sholatnya tidak ada najisnya lagi, dan endapan-endapan atau sedimennya itu tidak muncul karena tidak ada saluran yang tertutup. Ya, FGM ini membawa saya ke beberapa kota di Indonesia yang banyak tindakan
hitan pada perempuannya. Salah satunya mungkin seingat saya waktu itu di Gorontalo. Saya gambar ini saya tampilkan dan di saat itu ada beberapa praktisi atau yang melakukan tindakan hitan, yang membuka praktek hitan. Karena di Gorontalo ada sebuah seremoni yang namanya mandi lemon, ya, yaitu hitan pada perempuan. Nah, dan saya tampilkan gambar yang sama dan saya tanyakan ke ada 10 kurang lebih peserta di situ, dan saya tanyakan bagian mana yang mereka potong. Mereka itu ada yang mengatakan bagian klitorisnya, bagian labianya, bahkan ada juga yang bagian uretranya. Di sini kita lihat bahwa tidak ada standarisasi. Ya, dan setelah itu saya tanyakan, bagaimana caranya? Apakah kalian bersihkan terlebih dahulu bagian sana dengan betadin ataukah ada pembiusan? Tidak ada yang bisa menjawab. Mereka hanya udah cuci aja, suruh dia cebok dulu langsung dibersihkan, langsung dilakukan tindakan. Nah, tindakannya pakai apa? Yang sangat mencengangkan sekali, ada yang menggunakan gunting kuku karena ada ujungnya untuk membersihkan kuku. Nah, bisa mencongkel dengan itu. Ada juga yang menggunakan silet. Di sini kita lihat bahwa mereka menggunakan berulang-ulang. Saya yakin sekali mereka aja tidak tahu cara membersihkan menggunakan betadin, apalagi mensterilkan alat, gitu ya. Nah, jadi bisa menggunakan ulang-ulang. Tadi Ibu Atta sudah mengatakan bahwa ada namanya hitan massal. Kalau hitan pada massal, kalau alatnya digunakan tidak melewati sebuah sterilisasi, apabila satu anak terinfeksi sebuah penyakit, ya penyakit tertentu, maka ini bisa gampang sekali menular. Dan yang mencengangkan sekali, tadi Bu Atta juga mengatakan bahwa ada menggunakan koin. Ya, jadi zaman dulu itu ada koin, tengah-tengahnya itu ada lubangnya. Jadi mereka tuh menempelkan koin tersebut di daerah di sini, dan apapun yang muncul itu dipotong. Jadi yang paling besar itu muncul adalah klitoris, sedangkan klitoris ini sama dengan penis, gland penis. Laki-laki aja gland penisnya nggak dipotong. Kenapa perempuan klitorisnya dipotong? Kalau mau menurunkan angka kegenitan laki-laki, seharusnya penis ini juga dipotong. Ini malah perempuan yang klitorisnya dipotong. Dan kita ketahui bahwa di daerah situ ini banyak pembuluh darahnya, banyak sensasi-sensasi sarafnya. Bayangkan laki-laki di hitan pun itu sudah diberikan obat bius. Kalau perempuan dipotong gland penis yang lebih sensitif lagi, ini pasti luar biasa sakitnya. Saya masuk ke tipe FGM. Tipe FGM menurut tadi mungkin yang penelitian di awal dan penelitian di UGM mengatakan yang paling sering terjadi adalah tipe 1 dan tipe 4. Kita lihat tipe 1 apa. Jadi tipe 1 itu dia memotong bagian sini, ya. Memotong bagian sini, dan tipe 2 dia memotong lebih ekstensif. Kalau dipotong, luka ketemu luka, dia akan menyatu. Kalau dia menyatu, maka saluran pipis ini jadi malah ketutup. Pipisnya bahkan yang awalnya lancar jadi ketutup sama labia yang labianya ini nih. Malah ini yang tidak baik. Ya. Tipe ketiga ini tidak ditemukan kayaknya di Indonesia. Ini adalah tipe yang namanya infibulasi, dia ditutup bagian sini semua. Kalau tutup bagian sini semua ini luar biasa, malah sangat salah sekali. Kita tahu bahwa wanita beranjak dewasa akan keluar mens darahnya kadang suka menggumpal, lebih kental viskositasnya. Ini pipis juga nggak bisa keluar, apalagi darah mens. Yang ke tipe 4, ini yang paling penting yang mau saya tekankan adalah apapun tindakannya, seperti menggores, menoreh, apapun, vaginal opening, jadi men-stretching, ya, stretching di labia, dicubit gitu ya, itu termasuk tipe 4. Jadi kalau mengutip kata-kata Bu Atta, don't touch the genital or genitalia, gitu. Jadi karena apa? Karena ada satu tindakan di kota, saya lupa kota di mana gitu di Indonesia, mereka melakukan hitannya dengan menggunakan kunyit bumbu masak. Jadi mereka mencoleknya bagian kunyit aja untuk sebagai simbol gitu. Tapi kan ini kita nggak melukai, Pak. Tapi ini tidak boleh dilakukan. Tidak, bagian masak organ reproduksi yang kita harus jaga kesehatan, kita oleskan kunyit gitu, dan itu tidak benar gitu. Nah, ini ada gambar, tapi ini bukan FGM ya. Ini kasus saya dapatkan di tempat praktek saya. Jadi karena sering terjadinya infeksi, luka, jadi ini bisa ketutup nih. Ini ketutup. Jadi kalau kita lihat pipisnya tuh keluarnya dari sini, ya. Maka kita buka salurannya sehingga bisa dapat seperti ini lagi. Jadi apapun infeksi, apalagi kita memberikan infeksi nih. Kalau kita melakukan pemotongan di daerah sini tanpa
melakukan sterilisasi daerah operasi, pasti akan ada infeksi yang ada kita makin menimbulkan banyak mudarat gitu. Berikutnya, nah ini resiko tindakan. Resiko tindakan tadi Bu Atta juga sudah jelaskan, ada yang immediate, yang langsung segera. Contoh, kalau kita melakukan tindakan itu pasti kita tahu bahwa organ genitalia perempuan itu banyak sekali pembuluh darah. Kenapa? Untuk mensuplai nanti kalau memang ada janin ke depannya, tumbuh janin di dalam rahim. Jadi ada nih udah darahnya banyak di situ, selaput pembuluh darahnya. Jadi kalau memang dia tidak dibekali dengan cara anatomi pembuluh darah, maka apapun yang kalau dia salah motong pasti akan ada perdarahan. Kalau tidak dibius akan merasakan sakit. Nah, kalau memang kedua hal ini terjadi, maka keseimbangan tubuh terganggu sehingga akan terjadi sebuah shock. Kalau sudah shock, ini ada resiko kematian nih, death, sampai kematian. Dan kita tahu kalau memang sudah terbuka lapisan pada kulit, keluar darah, bisa ada resiko infeksi. Bisa resiko infeksi, bisa jadi infeksi pada pipis juga bisa, dan penyembuhan pada luka. Ya, penyembuhan pada luka. Untuk kedepannya, tadi Bu Atta mengatakan ada memang beberapa anak yang bakat keloid. Saya punya pasien juga begitu, ada yang, dok saya tidak mau luka sesar saya ada keloidnya. Kita akan menurunkan resiko keloid, tapi kalau memang seandainya kamu bakat keloid itu akan muncul. Mau bagaimanapun kita lakukan pasti akan tetap muncul. Nah, bayangkan kalau memang anak tersebut memiliki keloid bekas hitannya. Jadi setiap berhubungan dia akan merasakan sakit. Bahkan dia tidak akan pengen merasa berhubungan, dan ini bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga. Jadi secara sexual function juga. Ini saya kutip langsung dari WHO. Untuk kedepannya, long term-nya secara psikis juga akan terganggu. Long term-nya ini akan membuat permanent damage pada genital tissue, ya. Jadi resiko ini perubahan yang kerusakan pada organ reproduksi secara permanen, bisa vaginal discharge, ya. Vaginal discharge ada keputihan, gatal, gangguan menstruasi, ada gangguan haid, reproduksi, jadi infeksi pada saluran kandungan. Bisa juga chronic genital infection, jadi bisa infeksi yang kronis atau menahun, bisa infeksi juga pada saluran pipis, dan bayangkan setiap pipis kita merasakan sakit, pasti sangat tidak nyaman. Nah, saya masuk ke kesimpulannya, tindakan FGM P2GP tidak memiliki keuntungan dari sisi kedokteran. Dari ID kita sudah mengeluarkan bahwa hitan pada perempuan tidak memiliki keuntungan, dari POGI juga begitu, juga tidak ada. Dari IDAI juga sama, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Pada saat saya dipanggil untuk ngomong di Ikatan Bidan Indonesia, ada Kongres Ikatan Bidan Indonesia, saya sempat menanyakan ke Ibu Ketua Bidannya, mengatakan bahwa memang bidan-bidan kita juga tidak dibekalin tentang hitan pada perempuan, dan itu tidak ada di kurikulum Bidan Indonesia. Jadi sebenarnya ini oknum-oknum atau mungkin informasi ini yang belum tersampaikan. Karena itu penting sekali teman-teman media di sini untuk bisa mengalahkan nih bagaimana kalau kita menulis hitan pada perempuan di Google, yang muncul dulu tuh semua yang tidak baiknya dulu, jangan sampai yang baik-baik dulu. Mungkin karena kan ada sistemnya tuh, saya kurang begitu hafal. Nah, tindakan FGM memiliki komplikasi yang berat berupa akut maupun kronis. Tadi kita bisa lihat bahwa tindakannya bisa immediate, bisa ke depannya. Mungkin ada kadang-kadang ibu-ibu berkelit, nggak apa-apa kok anak saya sehat-sehat aja. Nanti kamu belum tahu ke depannya, dan kadang-kadang bagian bawah itu sangat tabu. Kadang-kadang ke orang tua pun dia tidak akan mengatakan bahwa kok kayak gini ya saya gitu. Apakah memang begini gitu? Padahal bukan begitu. Atau setiap pipis sakit atau berhubungan sakit gitu. Nah, hal-hal ini kita ingat, kita tinggal di Indonesia yang memang hal ini masih sangat tabu sekali. Jadi penting sekali untuk kita memberikan edukasi. Jadi pelaku tindakan FGM yang tidak memiliki kompetensi pengetahuan ini melanggar kode etik Indonesia, kode etik kedokteran, dan berpotensi sekali diganjar oleh hukum. Karena siapapun yang melakukan tindakan hitan, saya yakin di luar sana tidak ada kompetensinya. Mereka tidak dibekalin oleh tidak oleh knowledge yang cukup. Kalau mereka menunjukkan hanya sertifikat, tanya keabsahan sertifikatnya. Siapa yang mengeluarkan sertifikat itu? Apakah lembaga fakultas gitu yang sudah diakuin atau tidak? Atau hanya memang ya mereka iseng-iseng mereka aja untuk mengeluarkan.
Yang berikutnya, yang terakhir adalah tindakan khitan pada perempuan sudah lama ditinggalkan di kedokteran Indonesia. Jadi sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Widya. Baik, terima kasih Dr. Fadli. Penjelasannya sangat lengkap sekali, dan bahkan Dr. Fadli tadi menjelaskan dari sisi medis dan anatomi tubuh ya, dan sudah memberikan gambaran bahwa kita tadi sudah melihat langsung bahwa praktek P2GP ini berbahaya, bahkan yang praktek yang banyak dilakukan sekarang yang pakai kunyit itu juga berbahaya gitu bagi perempuan gitu. Bahkan kalau tadi kita melihat dari presentasinya Dr. Fadli ini, selain bisa menutup tempat untuk kencing perempuan, terus kemudian bisa menyebabkan pendarahan, bahkan bisa memiliki resiko kematian. Ini kan udah nggak ada, dari sisi medis tidak ada manfaatnya, tapi juga bahkan lebih banyak resikonya gitu, bahkan resikonya sampai ke kematian. Nah, ini ada teman-teman jurnalis yang sudah bertanya. Pertanyaannya untuk Mbak Dini di suara.com. Untuk Mbak Rena, apakah ada temuan perbandingan kondisi kesehatan anak perempuan yang disunat dengan yang tidak disunat dari risetnya teman-teman di Kalyana Mitra ini? Kemudian untuk Dr. Fadli, ini ada 3 pertanyaan. Sepertinya teman-teman jurnalis juga memang harus menggali lebih dalam ya, supaya bisa mensosialisasikan ke masyarakat juga soal bahayanya female genital mutilation ini. Nah, Dok, sebenarnya ada nggak sih kondisi medis bayi perempuan yang memang harus disunat? Kondisinya seperti apa? Apakah karena bagian klitorisnya tertutup jadi boleh disunat? Nah, ini mungkin nanti Dr. Fadli bisa menjelaskan bagaimana dan apakah memang benar perempuan yang disunat bisa mengalami gangguan menstruasi dan di kemudian hari penyebabnya apa. Dan yang ketiga, disebutkan jika praktek sunat perempuan ini membahayakan, apakah karena prosedurnya tanpa bius yang akhirnya menyebabkan anak trauma karena rasa sakitnya. Tadi kalau kita lihat paparannya Dr. Fadli sepertinya bukan hanya karena tanpa bius ya, tapi ada banyak komponen yang memang membuat bahaya dalam waktu jangka panjang. Silakan mungkin dari Mbak Rena dulu, baru kemudian ke Dr. Fadli. Ya, terima kasih Mbak Tika. Ya, jadi dalam studi Kalyana Mitra memang kami tidak menggali lebih dalam apakah ada perbandingan kondisi kesehatan anak perempuan yang disunat dengan yang tidak gitu, karena kami fokus pada ibu balita yang anaknya disunat. Jadi kita nggak tahu perbandingan antara anak balita perempuan yang disunat dan yang tidak disunat. Tapi mereka mengatakan bahwa ada dampaknya P2GP ini. Tapi mereka bilang nggak apa-apa kok Mbak, dampaknya nggak terlalu parah sekali gitu, karena dampaknya itu hanya menangis atau rewel gitu ya anaknya setelah disunat, kemudian demam itu ataupun terjadi pendarahan. Habis itu 2 atau 3 hari sembuh, atau misalnya paling lama seminggu juga sembuh. Jadi mereka pikir ibu yang anak balita yang disunat jangka panjangnya gitu. Apalagi kalau menggunakan, tadi ada dokter bilang ada gunting kuku, ada silet kan, kita nggak tahu higienis atau enggak, dan dampaknya jangka panjang kita nggak tahu. Jadi sebenarnya masyarakat itu nggak tahu bahwa ada dampak kesehatannya gitu. Mereka hanya mengatakan bahwa ini adalah ajaran agama, ini adalah tradisi, tapi mereka nggak tahu bahwa tidak ada manfaatnya bagi kesehatan perempuan, dan bahkan membahayakan. Mereka tuh nggak tahu, mereka anggapnya biasa aja kok Mbak praktek sunat perempuan gitu, karena nggak, ya paling berdarah sedikit, habis itu sembuh gitu. Padahal kan anak bayi kan nggak bisa ngomong ya, dia ngerasain sakit atau apa, bisanya nangis gitu kan. Kita bisa bayangkan kasihan gitu ketika klitoris yang seujung kuku ibu atas tadi cerita bahwa kecil sekali klitoris anak bayi perempuan itu dioprek-oprek pakai jarum suntik atau pakai gunting gitu, bahkan ada yang pakai silet gitu. Itu kan pasti sakit sekali sampai dia menangis, cuman dia nggak bisa ngomong aja gitu. Jadi itu sih Mbak Tika. Jadi memang kita di studi ini nggak sampai melihat perbandingan kesehatan antara anak perempuan yang disunat dan tidak disunat.
Oke, mungkin sebelum ke Dokter Fadli, mungkin aku bisa nanya dulu ya ke Bu Atas, karena Bu Atas ini kan yang mungkin pertanyaannya bisa saya arahkan ke Bu Atas ya, karena Bu Atas yang mungkin sudah berpengalaman dan sudah menemui banyak kasus mungkin. Kalau dari Bu Atas sendiri gimana, Bu? Iya, jadi sebenarnya kan begini ya, kita Perkumpulan Keluarga Berencana itu kan didirikan kan tahun 50-an ya. Jadi 10 tahun kemudian kita masuk ke International Planned Parenthood Federation, IPPF. Itu 150 negara. Nah, untungnya selama saya 8 tahun menjadi wakil ketua itu, saya sering keluar antara lain waktu itu di tahun 2012 saya berada di South Africa. Nah, pada saat dinner, pas yang duduk di sebelah saya itu seorang bidan yang ternyata dia mengadvokasi bertahun-tahun untuk dihentikannya female genital mutilation itu di Sudan yang saya bilang. Baru setelah itu saya ketemu studinya ya dari orang lain. Tapi dia membawa buku itu sudah di tasnya banyak gitu ya, karena dia mau mengadvokasikan juga kepada semua yang hadir. Di situ ada sekitar 100 negara lah begitu. Nah, saya hanya mau bilang dia juga begitu Mbak Tika. Jadi seperti yang kemudian kita lakukan di PKBI, pernah ya di beberapa klinik, kita minta informed consent dari yang datang ke klinik itu. Bersedia nggak mau dilihat gitu ya, bagaimana organnya dia. Ya, jadi ada yang pada saat hamil, ada yang mungkin memerlukan apalah ya yang datang untuk baik ke ginekolog kita atau dokter biasa ya. Jadi itu kami lakukan pernah studi yang seperti yang Ibu midwife yang dari bidan yang punya saya masih ingat fotonya tuh kliniknya 3 tingkat bagus sekali dan dia akhirnya bisa mendapat ribuan pasien itu dan dia betul-betul kaget kan, dia minta boleh nggak difoto juga gitu kan itunya. Jadi bermacam-macam seperti Dokter Fadli tadi katakan begitu. Jadi kita pernah mencoba juga di PKBI, tentunya selalu minta inform konsennya ya, karena yang jangka panjang. Ya, dan saya tahu yang jangka panjang Dokter Fadli itu ada baru setelah dia sudah melahirkan anaknya. Ternyata dia tuh memang sudah lama sebetulnya dia merasa dia susah sekali pipis gitu. Jadi pelengketan itu, karena saya tahu ya Dokter Fadli, karena segitu lamanya saya peneliti kesehatan perempuan, saya juga mempelajari kan yang sesar itu, di mana hati-hati sesar itu nggak main-main. Sebetulnya dari WHO kita operasi sesar melahirkan itu hanya boleh 15% dari seluruh ibu hamil. Tahu nggak kita di atas 50% ya, Dokter Fadli, di kota-kota besar ya, yang di kota-kota besar. Jadi mengerikan karena apa? Itu bisa pada saat dia ini lengket di dalam karena pelukaannya itu lama dia lengket. Nah, jadi ada satu ibu yang mengatakan dan dia waktu akhirnya operasi, waktu itu kan belum ada BPJS ya, dia menghabiskan berapa ya 20 juta atau apa gitu yang Dokter Fadli yang di mana dia tuh mesti aliran pipisnya itu tuh seperti dikeruk gitu, dikeruk ya. Jadi karena kelihatan sekali karena dia memang disunatnya oleh yang bukan tenaga medis begitu. Ya, jadi hal-hal seperti ini. Tapi saya belajar sekali dari midwife yang saya ketemu. Saya selalu percaya bahwa Tuhan sering sekali mempertemukan saya ya. Karena awalnya kan saya udah dari tahun 94 itu. Tahu-tahu kok di 2012 bisa si midwife itu duduk di sebelah saya. Terus dia memberikan ini mengenai Sudan. Dan sekarang Sudan sudah stop, tidak ada ini lagi. Tapi memang Sudan itu kan cuma 5 juta penduduknya. Tapi betapa kegigihan dari dia dan teman-temannya ya untuk stop ini. Jadi jangka panjangnya.
Yang pasti untuk seksualitas itu ada G-spot. Jadi yang tadi Dr. Fadli katakan, itu G-spotnya itu persis di klitoris. Nah, itu yang saya bilang, kalau ada kiloid ya, itu daging yang tumbuh setelah, kalau walaupun kena suntikan aja, seperti tadi nyamuk yang menggigit, itu langsung anak saya tuh ada kiloidnya. Dan memang tangannya pun juga masih begitu dia. Anak saya memang turunannya, yang satu ya, itu kiloid. Jadi itu akan menutup G-spotnya dia. Ya, jadi ini yang mesti dilihat. Belum pernah dilakukan studi seperti itu, karena kan nggak enak ya, mungkin kecuali yang tadi seperti bidan itu, yang betul-betul bolehkah saya pakai informed consent, tanda tangan, terus dilihat itu apa yang terjadi dengan perempuan-perempuan itu. Ya, jadi saya rasa itu yang bisa saya selama ini memberikan. Karena sebetulnya saya juga studi tentang sesar yang itu nggak main-main. Sesar itu pelengketannya banyak sekali. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu atas. Dr. Fadli mungkin bisa menjelaskan, Dok, soal pertanyaan dari Mbak Dini ini ada di kolom chat kalau tadi ketinggalan penjelasan panjangnya. Okay, 5 menit ya, Dok ya. Karena jam 11.40 kita sholat Jumat. Oke, jadi ini pertanyaan yang bagus sekali dari Mbak Dini suara.com. Katakan bahwa, Dok, sebenarnya ada nggak sih kondisi medis bayi perempuan yang memang harus disunat? Kondisi seperti apa, Dok? Ya, ini sunat ini kita harus mengambil dulu definisinya, kita harus samakan dulu nih. Ya, kalau kita ambil definisi sunat sama dengan P2GP, tadi kan melakukan secara sengaja, yang kita tekankan sengaja, dan yang kedua melukai atau mencederai tanpa indikasi medis. Ya, kalau memang harus menjawab pertanyaan ini, apakah ada? Ada. Kenapa? Karena tadi kan dilihat nih, kita ada budaya. Contoh, kenapa tadi ada gambar, ya, gambar vulva atau selapu organ genitalia perempuan itu ketutup. Ya, kita melakukan pembukaannya. Jadi kita bahkan merestorisasi, ya, bukan restorasi, mohon maaf buat himen gitu, bukan ya, tapi ini kan ketutup. Kalau ketutup kita harus buka, gitu. Nah, kadang-kadang kalau ada ibu-ibu anak wanita pengen cakep, nggak mukanya aja dibedakin, tapi bagian bawah juga dibedakin. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, itu ada kondisi hal-hal memang yang tidak baik. Nah, itu kita perbaiki. Ada juga namanya kliteromegali. Jadi kalau memang klitorisnya sangat membesar loh ya. Ini secara estetika mungkin biasanya akan muncul pada saat dia remaja atau sebelum menikah. Ada namanya kondisi kliteromegali. Maka kita ada namanya tindakan-tindakan mereduksi sehingga wanita tersebut terasa nyaman dan lebih pede gitu. Itu tapi tidak sesuatu hal yang rutin, itu harus didatangkan ke kita lihat dulu nih, oh ini nggak ini, dan kita jelasin gitu, kita jelasin. Tapi itu mohon nanti teman-teman media di sini sangat berhati-hati sekali, jangan menulis hal-hal yang ini, oh ini memang ada khitan di kedokteran nih gitu. Tapi harus ditekankan bahwa tadi 3 arti definisi khitan itu apa gitu. Nah, karena pertanyaan ini bisa orang banyak persepsinya berbeda-beda. Jadi memang ada kondisi-kondisi di mana kita harus melakukan tindakan bagian bawah gitu. Ada. Jadi kalau tadi yang lengket, ada kliteromegali itu ada. Tetapi itu ya dengan SOP-nya ada semuanya ini. Dia bukan yang sunat dilakukan secara rutin loh. Sunat secara rutin itu tidak ada. Saya ulangin, sunat secara rutin pada perempuan kami tidak pernah dibekalin dan memang tidak pernah ada di kedokteran di Indonesia. Apakah karena bagiannya tertutup jadi boleh disunat? Mohon maaf, klitoris itu tidak pernah tertutup. Jadi kalau kita lihat tadi gambar yang itu, malah klitoris itu yang nongol itu yang paling korban yang paling sering dipotong itu karena dia nongol, gitu. Dia tidak pernah ketutup, hampir tidak pernah ketutup. Bahkan kita mengecilkan, melakukan reduksi namanya. Kalau yang tadi yang saya katakan. Dan itu ada G-spot-nya ya? G-spot di sana ya? Betul. Di situ. Betul sekali Bu Atta. Jadi kenapa G-spot ini adalah end sensorial organ Bu Atta. Jadi bagian ujung saraf itu paling banyak di organ tersebut sehingga itu sangat gampang sekali terstimulus. Bayangkan Bu Atta kalau memang mereka tidak membius dan memotong daerah situ bagian yang sangat sensitif,
Laki-laki mana yang mau dipotong penisnya? Penis loh ya, bukan trapesium. Kita harus menyamakan. Jangan penis itu keseluruhan. Jadi penis itu bagian itunya. Jadi tidak ada. Jadi apakah karena bagian klitorisnya tutup? Jadi tidak ada bagian klitoris itu ketutup tuh nggak ada. Bagian pas klitoris pasti akan muncul ke atas karena dia bagian atas gitu. Yang saya masuk yang kedua, apakah benar perempuan yang sunat bisa mengalami gangguan menstruasi dan sebagainya di kemudian hari, penyebabnya apa, Dok? Nah, kalau kita kutip nih yang sudah dipublikasi oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia, salah satunya tadi infeksi gangguan menstrual cycle. Yes, kenapa? Karena bisa mungkin mengubah pola, ada infeksi lah, ada semuanya begitu. Nah, tapi sebenarnya tidak banyak. Tapi hati-hati, jangan mempublikasi yang enggak mengganggu gitu. Tapi kalau kita lihat dari WHO, memang dia mengganggu ini, tapi tidak begitu dominan. Yang dominan itu bisa pendarahan, infeksi, dan bahkan bisa meninggal gitu. Dan menggangguan menstruasinya ke depannya karena menstruasi baru muncul di 13 tahun dan sebenarnya hormonnya nggak akan terganggu. Menstrual problem itu biasanya disebabkan oleh mostly about imbalance hormon, tetapi kalau ini tidak mengganggu, tapi yang dipublikasi itu memang ada dari WHO. Dan yang ketiga disebutkan jika praktek sunat perempuan membahayakan, apakah karena prosedurnya tanpa bius yang akhirnya menyebabkan anak trauma karena rasa sakitnya? Bukan hanya tidak memiliki SOP tanpa bius, tanpa sterilisasi, tapi praktik sunat pada perempuan tidak ada untungnya. Dan tidak ada orang yang memiliki SIM-nya, tidak memiliki kompetensinya. Masa iya nih, kita nih mau pergi naik pesawat, pilotnya tuh nggak memiliki SIM-nya, izin terbang, atau naik taksi, nggak punya SIM, kita mau ini aja kita bawa nih anak perempuan kita tahu nih memang tidak ada orang yang memiliki kompetensinya nih, tadi udah kita bahas bersama. Masa iya kita merelakan anak kita untuk dilakukan? Ini anak kita loh, anak yang kita kandung selama 9 bulan. Jadi penting sekali di sini kita harus mengedukasi, mungkin tidak di Bu Atta, Bu Rena, maaf, mungkin tidak di generasi kita bisa NFGM. Minimal di generasi ke depan, anak-anak kita sudah memberitahu hal ini. Gitu. Dan tadi sudah Bu Atta jelaskan bahwa Kemenkes juga sudah menambahkan beberapa informasi di buku KIA-nya, dan sekarang juga ada lembar balik leaflet tentang khitan pada perempuan. Jadi menggampangkan sekali tenaga medis di luar sana yang terpojok. Karena kasihan Bu Atta, teman-teman kita yang di sana itu, kalau dia buka praktek, habis itu dibawa dia khitan dan dia menolak, nanti malah jadi sepi, malah dibilang, oh ini tidak mengikuti syariat Islam dan semua-semuanya. Jadi penting sekali kita di sini bersama tokoh budaya dan agama untuk menyatu nih, untuk menjelaskan ke mereka. Mungkin itu Mbak Widya, Bu Atta, Mbak Rena. Baik, terima kasih Dr. Fadli. Jadi memang teman-teman jurnalis di sini juga harus dicermati betul ya, ketika tadi seperti yang dikatakan Dr. Fadli bahwa kita harus menginformasikan dan sangat berhati-hati dengan memaparkan atau mengedukasi masyarakat, karena memang dari pemaparan Dr. Fadli tadi ada hal-hal yang memang secara medis itu harus dijelaskan lebih detail. Mungkin nanti teman-teman jurnalis memang ketika menerima informasi ini juga harus lebih banyak menggali dan membaca soal bahaya. Tadi bahkan Dr. Fadli juga sudah menjelaskan secara anatomi tubuh yang itu sudah jelas bahayanya. Saya open, memang ada teman-teman yang mau bertanya, nanti ada nomor telepon saya di itu, saya siap kok membalas WA. Biasanya saya selalu balas WA. Itu teman-teman jurnalis bisa bertanya lebih lanjut melalui telepon atau WhatsApp Dr. Fadli supaya bisa lebih detail, supaya tidak keliru ya ketika menerjemahkan itu dalam tulisan. Jadi edukasinya juga cukup baik. Baik teman-teman, karena sudah jam 11.35 dan sebentar lagi waktu Jumatan, terakhir saya minta pada Mbak Rena, kemudian Bu Atas dan Dr. Fadli untuk memberikan closing statement masing-masing 1 menit saja. Kemudian kita akhiri acara ini. Silahkan. Dimulai dari Mbak Rena, kemudian Bu Atas dan Dr. Fadli. Halo Mbak Rena. Bu Atas dulu nggak apa-apa. Silakan Bu Atas dulu saja. Ya. Iya. Terima kasih Mbak Tika ya, dipanggilnya Mbak Tika. Terima kasih Mbak Tika.
kan saya sudah kasih lihat dari tahun 94 ya. Jadi kan kita justru baru memperingati dokumen ICPD itu yang di Kairo ya. Jadi kita sudah 25 tahun lebih dilihat dari ICPD itu. Jadi kita sudah tidak ada toleransi lagi sebenarnya sekarang. Jadi mungkin kita mengikuti saja pemerintah mengatakan di tahun 2030 ya, Dr. Fadli ya. Jadi semoga di tahun 2030 dan khususnya mohon teman-teman di sini yang akan melakukan penelitian lanjutan ya, mulailah dari orang tua yang mempunyai balita. Jadi tidak perlu lagi ditanyakan perempuan-perempuan yang sudah berumur di atas itu ya. Tetapi kenapa balita? Karena kita mau melihat 5 tahun terakhir ini masih sejauh mana sih praktek sunat perempuan ini. Kedua, mohon di sini para jurnalis juga ya, kan ada namanya jurnalis investigasi ya. Dan mohon dilihat ini klinik-kliniknya. Jadi bisa menggunakan metode seperti yang kita lakukan, mystery client. Ya, jadi kebetulan dapat alamat di website atau apa, mohon para jurnalis juga ikut ke tempat itu untuk melihat, karena memang kita sebagai warga harus saling jaga, ya. Jadi kan tadi Dr. Fadli terima kasih sekali khusus ikut bergabung. Saya sangat senang dan nanti juga snowball efeknya juga makin banyak tenaga medis yang mau bergabung dengan Dr. Fadli. Dan sekali lagi saya juga dikuatkan oleh Ibu Sinta Nuria dan juga waktu itu ada Pak Lutfi. Pak Lutfi dia ambil S3-nya itu di Yordania, menikah dengan perempuan Yordania dan karena dia S3 di situ, dia juga mengatakan di Yordania tidak ada sunat perempuan. Jadi itu yang perlu. Mohon para jurnalis ya. Jadi di Oman tidak ada, tadi di Qatar juga. Dan saya dengar pun di Saudi Arabia juga tidak ya, Pak Fadli ya. Saudi Arabia juga tidak ada sunat perempuan. Jadi mohon ini semua, dan kalau dari Al-Azhar, Egypt itu sudah juga dilarang. Ya, jadi jelas ada hukumnya dan sebagainya. Jadi ya, ini yang perlu kita kuatkan. Terima kasih. Oke, silakan ke Dr. Fadli lalu ke Mbak Rena. Oke. NFGM karena tidak ada keuntungannya. Hanya itu saja. Dan saya boleh mungkin menyarankan, mungkin Bu Atta, kita sekarang ini anak zaman now, milenial, zaman-zaman Z, generation Z ini, sekarang kayaknya kita membikin KIA, bikin leaflet itu udah nggak ini lagi. Jadi kayaknya kita tuh harus bikin sesuatu yang aplikasi yang kayak live of Instagram gitu yang sering terjadi. Nah itu kayaknya lebih mempan gitu, karena itu yang paling penting. Standar yang targeted kita itu adalah population yang 20 yang akan mau hamil nih. Jangan itu. Jadi kalau yang udah dewa, yang ini kita sulit merubah mindsetnya. Tapi kalau yang udah berhamil, anak-anak remaja, nah, dan ini yang menggunakan handphone, nah ini mungkin kita bisa masuk itu cara yang paling terbaik sih mungkin. Nah, begitu saja Bu Atta, Mbak Widya. Terima kasih, Dr. Fadli. Mbak Rena, 1 menit, Mbak. Ya, saya berharap rekan-rekan media di sini juga para peserta lain yang hadir untuk mengkampanyekan bahwa kita harus menyayangi anak perempuan kita ya. Jangan lakukan P2GP atau sunat perempuan karena beresiko untuk kesehatan, bahkan tidak ada manfaatnya untuk kesehatan, dan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu saja Mbak Tika. Kemudian saya ingin menginformasikan juga nanti siang kita akan ada diskusi publik sama juga mendiseminasikan tentang hasil studi Kalyana Mitra. Silakan rekan-rekan peserta yang ingin hadir juga, silakan ya jam 2. Dr. Fadli dan Ibu Atas akan bersama kita juga nanti siang. Terima kasih Mbak Tika. Baik. Terima kasih Mbak Rena, terima kasih Dr. Fadli, dan terima kasih Bu Atas. Terima kasih juga untuk teman-teman media dan partisipan yang hadir di acara pagi hari ini. Karena waktu sudah jam 11.40 dan teman-teman mau melanjutkan sholat Jumat, mungkin bagi yang akan sholat Jumat, kami tutup acara pada siang hari ini, dan semoga informasi tadi bisa diterima dengan baik. Mungkin
Pak Dr. Fadli mungkin bisa memberikan ini ya, nomor HP-nya lewat kolom chat, mungkin kalau ada jurnalis yang pengen tahu lebih dalam dari sisi medis soal FGM ini supaya bisa terinformasikan dengan baik. Baik, sudah Mbak Widya, sudah saya tulis. Open kok. Ya, oke. Teman-teman jurnalis, itu ada nomor Dr. Fadli di kolom chat. Silakan di-copy nomornya dan disimpan kalau mau tanya-tanya lebih lanjut. Terima kasih Mbak Rena, Bu Atas, dan teman-teman Karyana Mitra, Dr. Fadli, dan teman-teman jurnalis. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Mbak Tika. Terima kasih Dr. Fadli. Terima kasih Bu Atta, Mbak Rena, Mbak Lili. Ya, ketemu nanti siang lagi jam 2. Terima kasih. Terima kasih Bu Atas, dokter dan teman-teman Rena. Terima kasih, kasih Mbak Lufi. Terima kasih. Keren. Terima kasih Mbak Tika. Ya, terima kasih Mbak Lili, terima kasih Mbak Rena. Ketemu nanti ya. Ya, jam 2. Terima kasih. Pakai yang Aku end meeting ya, Mbak. ya silakan Ika.